Alis nggak siap-siap ini. Satokan pun nggak selesai ini orang ini. Yang nyetir pun ini kupastikan ini disambungkan ke speaker mobil orang ini, dikencangkannya biar nggak ketinggalan. Ago ya Bang Tahe nikmatin lagu yang pendustakan. Udah ready si Dedi. Bang Dedi ini kawannya si Rapi. Nah, kalian tengok. Panjang ini. Jangan kau sebut nama plus merek Mambel. Please, siapa? Kak Coklat. Udah nyampe kantor. Izin kerja hari di Karya. Kok jangan sih ketawa-ketawa aja kok Karya. Nah, BPOM telah bertindak. Sejak 2 Februari 2024, BPOM telah membatalkan izin edar produk Riberskin Superficial Pink Aging. Temuan BPOM, Glavitia Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BPOM. Paham ya? Nah, ini dia yang sudah tidak ini. Nah, ini yang dipakai. Sudah ya? Jelas ya? Cium. Cium. Inang. Mana sih beritanya? Coba sebut beritanya gimana? BPOM RI di igoinya loh. Nah, dengarkan ya. BPOM selalu terbuka dan mendengar apresiasi masyarakat untuk mewujudkan obat dan makanan aman di Indonesia. BPOM telah bertindak sejak 2 Februari 2024. BPOM telah membatalkan izin edar produk Riberskin Superficial Pink Aging. Nah, temuan BPOM, Glavitia Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BPOM. Terima kasih kepada seluruh penumpang. Sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional Becak Airline. Terima kasih. Sebentar ya, jangan dipotong dulu, aku jelasin satu-satu ya. Kebetulan Mambel, ini bidang aku nih kayak gini. Aku udah biasa kerja di produsen sama distributor. Jadi sering temu produk yang ditarik dari peredaran ya. Jadi gini, kalau untuk Riberskin tadi, itu kan yang punya produknya ya, Riberskin itu ditarik izin edarnya, itu biasanya habis izin edarnya. Biasanya barangnya udah nggak laku, jadi dia nggak mau produksi lagi, otomatis izin edarnya nggak diperpanjang. Nah itu kalau untuk itu. Tapi itu ranahnya ada. Kalau dalam hal ini si Reza Gladys nih ibaratnya konsumennya si Riberskin, sama lah kayak kita kalau beli produk itu. Kalau misalnya produknya udah terlanjur beredar di pasaran, tiba-tiba nggak diproduksi lagi, izin edarnya nggak diperpanjang lagi, berarti si Riberskin ini, si produsen ini atau pemilik dagang ini, dia harus tarik barang-barang yang udah dipasarkan di mana, dari Solayan, di toko obat atau apotek itu ditarik. Kemudian kalau untuk glowing booster cell, Mambel ini pasti sering ke klinik kecantikan, ya kan? Dia tuh pasti tahu tuh kalau dia masuk ke klinik kecantikan pasti di situ ada jenis-jenis treatment, ya kan? Dimana di setiap treatment itu pasti menggunakan produk-produk tertentu tergantung kebutuhan treatmentnya mau treatment apa. Iya, betul. Otomatis treatment itu adalah penamaan atau nama layanan di suatu klinik. Jadi bukan produk yang didaftarkan di Badan POM, enggak. Yang produknya itu yaitu treatment itu menggunakan produk. Nah, produknya itu yang harus terdaftar di Badan POM. Nah, itu maksudnya gitu. Oke, boleh saya lanjutkan? Boleh dong. Kepada para klinik-klinik kecantikan, tolong panggil aku biar aku tahu. Udah? Kok Bang Dedi aku nggak pernah tanya orang-orang ini kapan aku perginya Bang. Selain tapi Mambel kelihatan tersebut, cantik kok, pasti sering ke klinik nih pasti. Maksud kau? Hah? Hanya karena klinik kau lupa dengan ciptaan Tuhan? Hah? Hah? Jadi maaf ya Dedi. Jadi kenapa dia menjual produk Riberskin tersebut sampai bulan Mei di e-commerce dan sampai juga bulan Oktober di e-commerce? Kalau itu sudah memang tidak ada lagi izin edarnya. Dan kemudian ada di halaman ketiga, selain produk tersebut, BPOM telah mengumumkan 16 produk kosmetik yang melanggar aturan dan berbahaya selama periode September 2023 sampai Oktober 2024. Salah satunya adalah Riberskin Superficial Pink Aging dan Good Skin DNA Salmon di rumah aja. Jadi yang dijual itu ini, 2 produk ini.
Nah, dia menjual produk tersebut di e-commerce, berharap dengan begitu ketika sampai nanti orang-orang ini akan datang treatment ke tempat dia. Nah, kalau itu dilakukan treatment di tempat tersebut, sementara itu barang sudah tidak boleh diedarkan, itu ilegal nggak? Wih, ini pertanyaannya bagus, Mambel. Bagus banget nih. Jadi gini, ketika produk itu produsen tidak menyambung lagi izin edarnya, karena mungkin biasanya sih karena barang itu udah nggak laku. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses penarikan dari outlet, supermarket modern, atau retail atau grosir? Nah, itu biasanya membutuhkan waktu mereka. Misalnya contoh gini, produsennya Mambel nih misalnya, Mambel udah nggak mau perpanjang lagi produk itu kan, udah nggak mau produksi lagi. Kemudian gua distributor nih di daerah Batam kan. Nanti Mambel kirim surat tuh ke gua tuh, tolong ditarik barang-barang misalnya barang glowing booster tolong ditarik dari supermarket misalnya karena sudah tidak diproduksi lagi kan gitu kan. Nah, itu biasanya kami distributor tuh dikasih sebulan oleh si Mambel. Dalam sebulan kalau distributor mampu menarik barang nanti potong tagihan. Tapi lewat dari sebulan nanti Mambel ini nggak bisa lagi terima barang itu walaupun masih ada di pasaran ya. Nah, itu kadang-kadang kayak gitu tuh perjanjiannya distributor dengan produsen itu. Nah, otomatis pasti ya karena se-Indonesia pasti ada yang nggak sesuai dengan target, ada yang lebih daripada sebulan. Nah, karena ada perjanjian biasanya produsen ini nggak mau terima. Nah, yang kayak gini-gini ini kan kadang membuat distributor nggak mau narik barang itu dari pasaran, dibiarkan habis gitu aja. Karena yang penting barang itu izin edarnya tidak dilanjutkan bukan karena dia berbahaya. Kalau karena berbahaya ya otomatis harus diumumkan di media massa kan. Jangan lagi dipakai. Kalau nggak salah dalam hal ini produknya yang dimaksud itu izin edarnya udah nggak diperpanjang lagi. Nah, jadi sengaja mungkin ada sisa-sisa di lapangan itu nggak ditarik. Nah, itu dia. Dan kadang-kadang kadang-kadang ada juga permainan sales. Kadang-kadang ada juga permainan sales. Salesnya itu nggak mau informasikan ke toko. Mungkin tinggal sedikit, tinggal 3 biji, 2 biji ya. Itu dibiarin aja dijual gitu. Oh, nah, itu jadi kalau sebiji 2 biji yang seperti kamu bilang, sebenarnya Nikita Mirzani belinya sekali banyak loh kemarin itu. Kenapa masih ada ya? Terus nggak yang kutanya tadi kan kenapa setelah diumumkan BPOM atau otomatis sebagai klinik harusnya tahu dong review-review terbaru dari BPOM-nya karena itu kan 2 Februari ya. Dan dia dipermasalahkan Oktober. Sudah 8 bulan ya, tapi dia masih menggunakan produk tersebut. Oke, nah, kalau untuk produk ini setahu informasi yang aku dapat dan itu kan ada dalam dakwaan tuh. Itu bulan Mei terakhir dijual itu kan di kliniknya. Nah, bulan sebentar Mei ya Abang. 2024. Abang kan taunya sampai bulan Mei ya. Sebentar ya. Boleh aku putarkan PT? Boleh? Boleh dong, boleh rekaman sekali. Ya. Oke, baiklah. Boleh. Biar Abang paham juga ya kan mau sampai siang nggak apa-apa lah saya nggak ke kantor hari ini, maaf. Oke ya. Apa ya? Ya ibaratnya nama aku udah sangat amat jelek lah di mata masyarakat gitu. Nah, maksudnya tapi bisa bantuin itu juga apa gimana, Mail? Nah. Oh, itu tenang. Nih dok, aku kasih garansi pokoknya kalau misalnya dokter ada yang nyenggol atau yang ada yang apa, dokter tinggal bilang ke saya, nanti biar saya bilang ke Nikita. Biar Nikita yang backup semua. Oh, oke. Itu tenang, pokoknya itu aman. Pokoknya nanti kalau misalnya kayak apa ada yang nyerang dokter tinggal bilang ke aku. Bukan yang ini, maaf salah. Sebentar. Anjay. Salah ya, maaf. Serius? Ya, udah serius tuh buat Ima. Iya. I know sayang. Bentar ya. Aku letaknya di sini rupanya di Manjalita, maaf ya. Jangan bikin Mambel ngamuk lah pagi-pagi nih. Udah ngamuk dari tadi pagi. Kalau itu mah tenang aja. Nanti kalau dia ngamuk kita dilemparin tas satu-satu loh. Nggak usah. Aku tasku udah banyak. Nggak usah dilempar tas. Aku tasku udah banyak. Biar terjadi maksudnya sama Doktif yang apa ya ibaratnya nama aku udah sangat amat terus gitu kan dia kan ternyata banyak skillnya yang emang maksudnya sama Doktif yang bentar, yang mana sih ini? makanya ini lagi di akhir tahun dok waktunya kan yang dibilang Niki gitu-gitulah pokoknya bentar ya, aduh di mana sih ku simpan? Maaf. Jangan sampai salah putar ya, nanti terputar pula yang A. Pagi-pagi soalnya nih. Kalau putar yang AA sama kamu kemarin nggak aku simpan bagus-bagus kok, nak tenang kau. Aduh.
Aku sedikit masih persepsi. Tenang kau nak, kalau yang itu yang AAH kemarin perbuatan kita berdua itu ada, tenang aja kau. Maksudnya sama Dok Dev yang apa ya? Ya Yang mana sih Mabel kok tadi hilang? biar terjadi. sekalian aja putar itu lagu Indonesia Raya. Enggak, tunggu ya aku cari. Jadi di situ dia menyatakan ini adalah kelolosan. Dia Ya, nggak apa-apa. tidak direview di sampai kemarin itu saya baru tahu dan saya suruh hilangkan e-commerce tersebut gitu katanya. Jadi dia bukan memberhentikan bulan 5, tapi di e-commerce tersebut masih terjual sampai bulan Oktober. Nah, Ya nggak begitu. apa-apa. Putar Nah. aja lah. Enggak, aku Suaranya. lupa letaknya di mana sebentar. Bahaya nih. Lupa. Ya, tadi udah aku putar kok. Iya nggak apa-apa. Tapi terus terang ya aku belum nonton tuh dari Bepom tuh nggak tahu. Cuma berdasar pengalaman kami aja ya. Kebetulan itu bidang gua sih yang kayak gini-gini. Biasa Buka tuh. Kami igoinya. kalau kami produknya Makarizo. Dulu produk salon. Reza, masalahnya sini kita tuh udah megang semua skincare dokter Reza gitu. Terus yang tadi dokter Reza bilang apa? Itu yang by klinik itu kita beli di e-commerce. Nah, aku juga nggak tahu pada saat kemarin dikasih tahu masih ada itu langsung malahan sama aku e-commerce-nya suruh dihilangin aja karena emang itu tuh jadi pada saat kalau aku ya bukan klarifikasi ini cuma menjelaskan ya Mael ya. Jadi kan aku tuh jual treatment juga kalau live, tapi biasanya yang treatment itu yang jelasinnya suami aku yang produk. Nah nanti pasiennya datang ke rumahnya bawa dikirim barangnya, terus udah dikirim barangnya, treatmentnya tuh nanti di klinik yang semua cabang kayak gitu. Nanti tuh mereka tuh datang bawa alat itu, terus nanti mereka tuh di treatment di klinik. Jadi gimana? Kelolosan lo. Ya itu aku paham apa maksudnya gimana sih? Maksudnya mau nyampaikan apa? Justru itu menguatkan tentang treatment kemarin di pengadilan itu beda treatment sama produk loh. Ya, soal treatment itu dikuasai dipegang oleh suaminya. Kalau produk dia yang megang. Maaf Dedi, kuping kau coba korek dikit dulu ya biar ku ulangin. Coba kau korek, kau pahamin dulu ya. Naik tensi mak kau bikin nak. Jelas-jelas di situ dia bilang kan, iya nanti barang itu akan setelah dibeli akan dikirimkan ke rumah. Nanti pasien datang ke tempat kami untuk treatment. Oke. Oh ini bicara tentang glowing booster cell ya? Enggak, kami bicara tadi tentang sate ayam. Kemana aja tahu? Emosi aku kau bikin. Sabar. Kau yang bego kali, sabar pula kau suruh aku. Dari tadi aku udah capek-capek menerangkan, kau entah kemana. Oke. Mambel, tolong Mambel. Kau. Aku kena ngamuk nih pagi-pagi Mambel. Ya kenalah kau ngamuk, kau udah capek orang. Kau entah kemana-mana pikiran kau. Jangan kau hayalkan lah yang kita kemarin hohe-hohe itu. Oke, jadi lanjut. Jadi apa yang mau dilanjutkan? Udah malas lah. Udah turun tensiku. Udah turun ini moodku ngomong sama kau. Sabarlah, Ma. Enggak, banyak kali. Kalian ini kebanyakan orang-orang kayak gini nih. Diterangkan pelan-pelan, dijawab pelan-pelan, nggak ngerti juga. Enggak, itu yang aku maksud tuh benar. Aku ngerti yang dimasukkan tadi itu. Dia jual treatment, ya kan? Dia jual nih di e-commerce. Oke. Nah, setelah dia jual, apanya kau pahami tadi? Dia jual di e-commerce treatment itu. Dijual dia di treatment itu yang dikirimkan ke ini masyarakat. Betul, itu maksudnya. Loh, yang dikirimkan produk, beserta yang dijual vouchernya. treatment, yang mana yang dijual? Dia jual treatment glowing booster cell beserta vouchernya. Paham Yang nggak? dikirimkan apa? Yang dikirimkan apa? Yang dikirimkan serangkaian produk untuk treatment itu. Nah, udah. Yang dijual treatment, yang dikirimkan produk. Nyambung nggak kau? Aduh, inilah karena nggak pernah masuk ke klinik kecantikan jadi nggak paham. Jadi gini, kita ambil contoh treatment jerawat ya. Nanti di treatment jerawat itu kan pasti ada pembersihnya, ada untuk olesnya, ada untuk obat dalamnya, misalnya gitu ya. Makanya kau pernah treatment nggak? Saya pernah treatment. Saya anggota klinik Benings Klinik sudah 2,5 tahun lebih ya. Saya datang ke sana itu saya nggak bawa alat-alat. Saya datang, saya mau treatment. Oh silakan Pak. Ya kita ke dokter dulu konsultasi terkait kulit Bapak. Jangan kayak Dedi.
Nanti kulitnya Oke. begini, otaknya berbeda ya. Oke, duduk dah. Oh, ternyata Bapak kulit sensitif, jerawatan. Oke, kasih dia laser yellow laser. Oke, nah aku datang. Bukan ku bawa yellow laser itu produknya itu tadi ke klinik, enggak. Oke. Jadi gini, sebelum aku sampaikan, coba cek di Shopee kalau ada waktu nanti. Itu di Shopee treatment dijual. Banyak tuh orang jual treatment tuh berjuta-juta harganya. Itu Iya, biasa. treatment dijual di situ aku tahu ada. Tapi bukan dikasih dikirim barang, kok nanti barang bawa datang lagi ke situ, enggak gitu. Dikasih voucher treatment. Treatment lah dia di Mambel skincare clinic. Mambel dah. Dia Ya, datang gitu, bukan dia yang bawa produknya, enggak. Ya, betul. Kalau di Reza Gladys dia kasih produknya, tapi jarum suntiknya nggak dikasih. Produk Nggak dikasih. jarum suntik kayak yang dikasih. Aduh Tuhanku. Enggak, gini, ada yang namanya jarum suntik, itu nggak dikasih, itu tetap di klinik. Kalau jarum suntiknya, nggak Hei, semuanya. di persidangan itu produk itu yang ada jarum suntiknya yang dikirim ke masyarakat. Makanya kau berarti nggak paham juga. Kalau nggak paham berdebat susah. Udah capek aku Capek aku Enggak. orangnya nggak paham berdebat, pusing kepala gue, nggak ngerti apa-apa, entah apa-apa. Ih, Sabar, masih pagi nih. terlalu santai banyak dulu. sabar sama kau Oh iya, jadi masalahnya di mana? Kira-kira gimana Oh, masalahnya? masalahnya di kampung sana, di kampung masalahnya. Lagi panen durian masalahnya. Wis, enak tuh durian loh. Lagi musim. Mulai kau lagi enak tuh durian. Ntar lagi kau bilang jangan video yang hohe-hohe. Iyalah. Kemarin mandi aku dulu berak aku gara-gara kau, bodoh kali. Aduh. Ya udah, sebenarnya dia jual treatment itu nggak masalah sih. Kan dipakai di klinik kecantikan. Udah diterangkan kan? Bukan dia jual di supermarket, enggak. Dia jual ke customernya langsung yang nanti di mana itu akan diaplikasikan di kliniknya yang beredar di Indonesia, di mana lain terdekat. Itu nggak Jadi ada kalau masalah. misalkan nih ya bang ya, yang check out itu dia stay-nya di Singapura, misal, Iya tahu. nah, kayak mana itu bang? Itu kan ada itunya, Mambel, deskripsinya, keterangannya kan. Di situ ada keterangan. Jadi orang beli itu kan sudah tahu dia mau pakai di daerah mana, dia sudah tahu, Mambel. Sebentar, Itu. sebentar aku tanya Emang kau dulu, aku potong ditulis, lagi. oh ini nanti ditanya, oh abang stay-nya di mana gitu, atau kayak mana? Dia kan tulis di description tentang produk ini kan. Enggak. Nah, untuk Pertanyaanku jadi- sebentar. Pertanyaanku Nah, janganlah sebentar dulu. teriak-teriak Enggak, pelan loh, enggak, Mak. enggak usah. Emang kau udah Pelan-pelan. masuk waktu itu ke situ. Aku udah masuk loh. Enggak ada disuruhnya ini treatment ke sini, enggak ada. Aku udah masuk ke waktu masih ada itu. Ya kalau memang ada itu coba ditampilkan di sini, coba seperti apa Enggak, deskripsinya. tahulah dulu, coba lah kau tampilkan yang kau omongkan tadi. Coba. Kau Kalau tampilkan kami lah kan dulu. kami kan dapat keterangan langsung dari orangnya langsung. Pak, jadi kau percaya Berarti keterangan dari bukan orang yang langsung? tertera di produk itu ya bang, bukan? Enggak, itu kan dia menjual treatment itu kan pasti ada ke deskripsi keterangannya apa-apa aja. Iya, tapi abang treatmentnya, kan. nggak lihat langsung di deskripsi itu kan, di produk. Ya kalau misalnya kalau bukan deskripsi di produk, deskripsi di postingan lah Shopee. Nah, Itu sekarang yang aku tanya sama kau. Bang jangan sebut kompetitor. Oh iya siap. Ya, aku tanyalah sama kau. Terus tadi dia kok kelolosan katanya, disuruhnya di take down itu. Kenapa lah? Kalau dia cuma jual treatment, kenapa? Kalau lolosan tuh aku nggak mau mane-mane ya, aku nggak paham maksudnya tadi, kurang paham. Nanti aku salah ngomong pula. Kau dengarkan sekali lagi ya. Kau dengarkan Iya, pelan-pelan. Kau korek kuping kau ya. Ya, jangan yang kau Ma. dengarkan yang hoha-hohe ya. Oke mas, siap. Nih, tapi Reza, masalahnya sini kita tuh udah megang semua skincare dokter Reza gitu. Terus yang tadi dokter Reza bilang apa? Itu yang klinik itu kita beli di e-commerce. Nah, aku juga nggak tahu pada saat kemarin dikasih tahu masih ada itu langsung malahan sama aku e-commerce-nya suruh diilangin aja karena emang itu tuh jadi pada saat aku ya bukan klarifikasi ini cuma menjelaskan ya Mail ya. Nah, jadi kan aku tuh jual treatment juga kalau live, tapi biasanya yang treatment itu yang jelasinnya suami aku yang produk. Nah nanti pasiennya datang ke rumahnya bawa dikirim barangnya, terus udah dikirim barangnya, treatmentnya tuh nanti di klinik yang semua cabang kayak gitu. Nanti tuh mereka tuh datang bawa alat itu, terus nanti mereka tuh di treatment di klinik. Tapi ya udahlah itu mungkin dari tim aku kelolosan juga, aku nggak ngerti kayak gimana.
Reza, masalahnya sini kita tuh udah megang Sudah paham, sudah dengar. Oh, ini kalau Lawson tuh maksudnya tuh dia sebenarnya nggak mau jual lagi, cuma mungkin masih masih dia belum update, jadi dia terjual gitu. Dia ada rencana mau Pandai menghentikan ya. penjualan. Oh, pandai ya terjual. Kalau tadi nggak ketahuan, kelolosannya itu bisa panjang, terjual banyak, cocok ya. Enggak. Tapi bukan di situ poinnya. Masa akun dia di akun di keranjang orang itu dia nggak cek ya. Oh ya paham aku sekarang. Poinnya nggak di situ. Kalau itu kan haknya dia sebagai pemilik barang, suka-suka dia lah dia mau jual atau enggak sebenarnya kan. Oh iya. Emang itu punya dia ya? Bukan treatment itu kan produk itu kan dia beli sebagai treatment. Otomatis itu kan hak dia. Kayak mana? Produk itu dia beli sebagai treatment. Aku agak punya. Aduh. Kayak mana? Masa nggak ngerti sih? Sebentar, ku buka dulu matahari ini biar akan cerah-cerah hidup aku ya. Sebentar. Aduh. Mambel itu di mute, Mambel di mute. Iya cakap. Mak, suka kali nge-mute tiba-tiba lo mama ini. Lanjut, kayak mana tadi bang? Ya, treatment itu kan terdiri dari beberapa produk yang digunakan untuk treatment. Nah, itu kan otomatis kan punyanya Reza Gladys kan untuk digunakan sebagai treatment. Nah, itu sebenarnya hak dia mau jual atau enggak kan treatment itu. Nah, gitu. Jadi kita nggak bisa juga intervensi. Oh, nggak boleh dijual, nggak boleh. Kita nggak bisa larang karena itu kan punya dia, hak milik dia yang beli. Dia jual sebagai pengusaha klinik kecantikan kan melalui treatment itu. Nggak ada masalah sih di situ tuh sah-sah saja. Yang jadi masalah tuh Mambel kalau produk treatment yang dia pakai itu tidak ada badan POM itu non debat lagi tuh. Udah jelas itu salah. Itu yang sebenarnya harus cari tahu. Tapi kalau soal dia mau jualan produk yang digunakan treatment itu sudah memiliki izin edar, istilahnya sah legal lah, ada badan POM-nya, kita nggak bisa salahkan orang kan. Itu kan punya orang gitu. Nggak bisa kita larang-larang dia. Kalau soal nanti dia pakai untuk keterangan tadi dia cukup jelas tuh bahwa nanti untuk dilayani di klinik kecantikan dia sebenarnya sudah jelas juga udah menjawab semua itu. Enggak, tunggu dulu ya. Aku mau tanya ya. Ini agak lebih panjang mak. Kalau tadi kan pendek. Udah minta diulang memang agak panjang. Ya nggak apa-apa ya Mambel ya. Tapi kamu bilang kan yang dikirim produk, bener ya? Iya, betul. Serangkaian produk untuk treatment. Oke. Itu yang dikirim ke konsumer itu produk dia. Mereknya, maksudnya mereknya ya, itu punya orang dong. Mereknya. Terus? Dia beli. Ya, dia beli otomatis kan itu hak dia untuk dijual. Terus dia tempelkan Glavitsia gitu ya di labeling itu ya di produk itu supaya itu produk dia gitu. Nah kalau stiker itu jangan saya salah paham, itu tuh glowing booster cell, bukan dia rubah merek orang jadi merek dia, jangan salah. Jelas-jelas di situ stikernya tertulis Glavitsia loh. Gini, iya memang Glavitsia itu kan dia punya kan, dia glowing booster cell itu kan pelayanan treatment dia punya. Enggak, bukan di label produknya loh, di label produk, jangan ke treatmentnya lagi, di label produknya, di barangnya itu dia tempel Glavitsia, gitu loh. Bang Det. Iya. Bang Det. Ini aku kurang paham ya bang. Maklun dengan relabel itu apa bedanya bang? Kalau Maklon itu dia produk di Maklon itu kan dia kasih merek sendiri sih, dia kasih merek sendiri. Kalau dia label itu label ulang, mungkin label lama udah rusak, dia ganti label baru. Oh, kalau kayak gitu nanti abang ku label baru aja ya. Ku label ya. Boleh ya bang? Kayak gitu mah. Terus boleh. Jelas ya bang. Makasih bang, relabel itu berarti karena labelnya sudah rusak. Bisa jadi karena itu atau Mambel atau ada perubahan isi tapi botolnya masih sama. Oke. Sama. Terus poinnya kalau ini Ribeskin. Ya. Ku labelin Mambel. Labelnya aku beli. Labelnya apa? Ini aku beli iPhone. Produk iPhone nih yang dikenal orang ini adalah produk iPhone. Ku label ini bang Motorola.
Oke, berarti kalau aku simpulkan maksud Mambel, dibuka semua, dicopot semua label lama, dia buat stiker baru, jadi label baru, dia tempel, jadi merek lama udah nggak kelihatan lagi, kan gitu ya? Iya. Badan POM-nya hilang, izin edarnya hilang, gantilah punya dia, kan gitu kan? Nah itu namanya pemalsuan produk. Nah, ya, itulah yang terjadi, Bang. Barang ini sudah sudah dicekal di BPOM. Udah Ya. dibeli, ku pasang ini Motorola lagi dia, Bang. Ini barang ini Ya, udah dia- dicekal. Barang ini udah dicekal. Ku beli. Kalau betul, kalau contoh yang Mambel maksud itu semua stikernya dicopot, yang punya produsen lama dicopot habis, kemudian dia tempel dengan stiker dia yang baru, kemasan dia baru, label dia yang baru, ya full ya. Ada badan POM, misalnya ada badan POM-nya tapi pasti palsu lah itu kan, otomatis kan. Ya itu namanya Pasti pemalsuan palsu. produk. Produknya Ya, mana yang lama? Kalau contohnya seperti itu ya, misalnya macam mana ya? Misalnya madu lah. Ini Bang, barang ini dicekal. Tidak boleh diedarkan. Izin edar dicabut. Oke. Sudah, pasti komposisi irigidieri segala macam itu sudah di tangan BPOM. Iya kan? Iya. Tiba-tiba relabel ada BPOM-nya, padahal isinya, komposisinya adalah produk yang dicekal. Gitu, Bang. Iya, makanya mau dia dicekal atau nggak dicekal, ya kan? Mau dia ditarik atau nggak ditarik, tapi kalau dia palsukan itu udah kena tuh satu. Maksudnya tuh dia harus copot semua stikernya atau labelnya ya, dia ganti dengan merek dia baru. Ini kalau misalnya Yang kita nggak tahu dicekal itu. kan karena isinya, Bang. Isi komposisinya, bukan karena stikernya, Bang. Iya ngerti, itu kan kita bahasa sederhananya izin edar yang tidak dilanjutkan sehingga tidak bisa diedarkan lagi. Seharusnya gitu peraturannya gitu kan. Oke, ya, otomatis barang itu ilegal sebenarnya, tidak boleh dijual lagi. Produsen harus segera tarik dari pasaran, kewajibannya produsen. Tiba-tiba ada outlet barang itu yang tadi nggak boleh dijual atau izin edar dicabut, tiba-tiba dia copot semua stikernya, dia ganti dengan stiker baru, merek baru, mungkin badan POM-nya palsu, ya kan, barcode-nya palsu kan gitu kan. Berarti pertama pemalsuan produk, kedua yaitu barang yang nggak boleh itu lebih parah lagi sebenarnya karena itu kan barangnya udah ilegal, nggak boleh dijual, palsu pula 378 lagi. ya, Bang ya. Kenapa? 378 kan, Bang? Apa itu 378? Masak-masak habis itu makan-makan. Maksudnya gimana, Mambel? Dan produk itu izinnya sudah dari 2 Februari, Bang. Ya, izin edarnya dia nggak produksi lagi. Iya. Itu biasanya gitu. Dia nggak mau produksi lagi karena nggak laris, mungkin kalah saing sama orang lain. Jadi Izin Mambel kayak edar gitu, itu kan Mambel. bukan karena dia kalah saing, bukan karena dia tidak berproduksi, Iya. tapi bisa jadi juga karena alasan Bukan. komposisi. Mambel, ini aku terangkan. Selain itu, BPOM juga telah mengumumkan 16 produk kosmetik yang melanggar aturan dan berbahaya selama periode September 2025. Ya, September 2023. Penipuan. Ya, udah. Nah, termasuk adalah Rubber Skin, Superficial Pink Aging, Goddess Skin, DNA Salmon di rumah saja. Jadi, ini produk sudah di stop karena dianggap melanggar aturan dan berbahaya. Paham ya? Ya, itu produknya yang orang lain tadi ya. Oke. Jadi kalau misalkan meletakkan BPOM palsu itu, Bang, nomor BPOM palsu itu penipuan kan, Bang? Oh iya, itu parah tuh kalau contohnya itu ya. Wah, itu contohnya. Iya, kalau Tapi masuk yang ngambil dibawa, seperti itu. yang dibawa kemarin yang waktu mendekat ke hakim yang diantarkan itu diakui ini produkmu. Itu. Ini kok ada ini kan yang ternyata kan rilis tadi malam bahwa Ribeskin ini kan sudah dicabut izin edarnya. Itu sebenarnya kan dengan bahasa halusnya dicekal. Bukan dicekal lah, tidak boleh dijual lagi karena Iya. izin edarnya dicabut. Tapi dia jual. Udah nggak diperpanjang. Dia jual dengan Bang. label itu ada produknya dia. Tunggu.
tidak diperpanjang dengan dicabut ataupun dicabut dengan dicekal itu sama. Beda maknanya dengan tidak diperpanjang. Ini adalah dua kosakata yang berbeda, Bang. Dicekal ataupun dicabut berarti ada masalah. Kalau diperpanjang atau kalau tidak diperpanjang berarti bukan karena ada masalah. Ngerti nggak maksudku, Mak? Ya, ngerti. Kalau yang Dicekal ini gimana? berarti kan karena ada trouble. Nah, sejak Kalau tidak 2000 Februari diperpanjang itu masuk akal 2024, karena barang tidak laku. nah ini ya, BPOM telah membatalkan izin, berarti karena ada masalah, dicabut izinnya. Dicabut. Nah, Ini aku karena tambahin ya, memang Bang. di Ini demi abang 2023 September itu sudah ditemukan bahwasannya itu kosmetik yang melanggar aturan dan berbahaya. Terus sampai bulan Mei menurut informasi abang yang udah ketemu dengan mereka ya bang, dapat berapa sih bang? Cerita dong nanti ya Aku bang. nggak pernah ketemu, cuma di komal-komal aja. Karena aku Nah, di tadi Batam. kok bilang Ini cuma ketemu. ngobrol aja loh, Mak. Ngobrol aja gimana Mak, sih aku? kita Ngobrol sama ngobrol siapa? masalah ini, Mak. Jangan ke sana sini, Mak. Enggak, ngobrol sama siapa kau? Ya sama teman-teman lah. Oh, bukan sama yang punya produk. Yang punya produk pernah naik kok ke Komal. Kan pernah Nah, naik terus juga dia sih. bilang apa? Ya udah dijelasin sama seperti yang di persidangan sama. Nah, terus kenyataannya? Kenyataannya ya sesuai kan? Di Nggak ada persidangan masalah. apa, Bang? Iya jelaskan soal treatment itu, treatment dan produk itu, dan produknya berbepom atau nggak berbepom kan udah dijelaskan dia juga di persidangan. Tapi Iya, dia Bang, bilang produknya. abang sudah mendapatkan di deskripsi itu langsung dari dia. Deskripsi itu kan tidak disebutkan waktu di persidangan. Nah, Tadi kalau- kan abang bilang yang punya produk Oke, langsung paham. ngomong sama abang. oh, kalau Iya. itu langsung dari dokter-dokter yang naik ke Komal itu. Oh, dokter bukan dia. Tadi abang bilang oke, pemilik. Capek udah yang Emang seluruh dokter kecantikan, dokter kulit itu tahu Enggak, deskripsi itu udah produk. dijelaskan kemarin. Namanya orang jualan Ya, di aku Shopee diam kan ya, ada aku deskripsinya. Ya, dan dokter Iya. Reza Gali, Sorry. tadi sudah jelaskan kok di rekaman itu, kan dia Enggak, udah jelaskan. sorry ya. Aku terangkan sekali lagi ya. Mambel tadi itu sudah runut sebenarnya. 2 Februari ini barang sudah dibatalkan. Di dalam persidangan dia bilang itu bukan produk saya, tapi itu Riberskin. Betul. Ya. Ah, Betul ya. Nah, Ya, ternyata ketika dibawa barang itu, dibukalah barang itu, ternyata di dalam dia sudah mentaplok label perusahaannya dia, Glevicia. Bukan kayak Ya. gitu sebenarnya, nggak gitu. Gimana sih aku jelasin? Treatment itu gimana ya? Itu tuh yang dia tulis itu stiker itu penamaan untuk treatment, bukan dia Di kasih. dalam produknya bang, sudah dikasih kemasannya, ditutup rapat, disegel, baru dibuka, dilihat di situ namanya dari Glevicia. Ya, itu udah terbuka kemarin dari Nikita Mirzani. Baru dibuka. Nggak percaya. Kan kami nengok juga itu barang itu. Barang itu ada gini, badan pomnya ada di situ. Oke, Gini. baiklah. Sekarang Tahan pertanyaannya. bang, tahan bang. Nggak, tunggu dulu, Mabel. Tunggu dulu, Mabel. Aku suka nih Tunggu dengan dulu, dia Mak. nih. Mak, tunggu dulu. Abang bilang kan abang udah lihat nih. Ya. Lihat secara langsung. Tadi katanya nggak pernah ketemu. Enggak, kalau di persidangan itu kita lihat kok yang dicek badan POM itu tuh glowing booster cell. Mau sampai kiamat pun nggak akan ketemu di badan POM karena itu nama suatu Kamera yang treatment. paling dekat nge-shoot dari mana? Meja hakim. Ya kan di situ kan kita kan nampak tuh yang dicek badan POM itu. Kita kan lihat Berarti waktu ini itu. salah yang dirilis BPOM. Ya nggak salah yang dirilis BBPOM itu betul, itu nama suatu produk. Tapi yang dicek kemarin di badan POM itu nama treatmentnya si Reza yang nggak ketemu lah di badan POM karena itu kan Oke, treatment. baiklah. Sekarang gini aja, Bang. Ini produk sudah dinyatakan tidak boleh beredar lagi, dicabut. Siap. Tanggal 2 Februari. Siap. Oke. Nah, produk ini dikirimkanlah ke pelanggan sebagai dijuallah ke pelanggan sebagai treatment. Bener ya? Betul itu. Oke. Aku ikutin caramu ya berpikir ya. Oke. Nah, dia mengaku sampai bulan 5 dia jualan. pelan-pelan ya mak, jangan teriak. Ya, Abis aku ya. nade. Iya. Nah, pada saat itu dia berkata, Nice baby. ini bulan 5 sudah saya stop penjualannya. Oke. Ya kan? Nah, tapi produk ini dikirimkanlah ke pelanggan.
Oke. Produk si Riber Skin tadi yang dijual adalah treatmentnya. Bahwasanya pelanggan yang paling cantik Manjalita Ulala Syom akan datang membawa produk Riber Skin tadi yang dikirimkan olehnya untuk dilakukan treatment di kliniknya. Benar ya? Nice. Ya. Sementara bulan 2 itu udah dicabut. Nah, dia pakai barang ilegal itu. Boleh nggak? Oke, mantap ini pertanyaannya. Tadi udah menjawab juga tadi sebenarnya, cuma aku ulangi lagi. Itu kan ditarik tuh bulan Februari, berarti distributor produsennya harus menarik barang-barang itu dari pasaran. Oke. Jelas Bang, lebih detail. Ditarik Gini. izin edarnya. Ya, itu kan Jangan izin, dipikir oke. ini nanti kalau orang yang baru ini dibilang ditarik produknya. Karena Ya, oke. gini Bang, aku capek kali ngecek segala cerita yang ditampilkan, kebanyakan itu cerita yang dirubah. Izin Oke. edar yang ditarik. Oke, bulan Februari di izin edarnya ditarik atau dicabut, otomatis barang itu nggak boleh dijual lagi. Otomatis produsen wajib menarik barang itu yang telah beredar di pasaran. Kewajibannya di situ. Nah, kemudian bicara prosedur kan, mekanisme. Nah, itu kalau menarik barang se-Indonesia tuh jangan di mana-mana lah ya, mau perusahaan terbesar sekalipun dalam 1 bulan tuh nggak akan kelar itu. Pasti ada yang tersisa di lapangan. Kadang-kadang setahun, dalam setahun juga masih ada tuh Mambel. Masih ada juga, masih di lapangan gitu. Nah, itu masih ada juga. Jadi kalau untuk Reza Gladys ini ya analisis ya. Ini kan berarti kan dia 3 bulan nih. Kemungkinan besar si sales yang menjual barang itu, yang menawarkan barang ke Reza Gladys ini kan pasti ada salesman-nya kan, yang mewakili Riber Skin. Nah, kemungkinan besar mereka ini kerjanya nggak profesional. Atau dia mungkin menginformasikan ke kemungkinan dia nggak menginformasikan ke customernya bahwa produk itu sudah tidak dijual lagi, ataupun bisa jadi Mambel di bulan Mei baru dikasih tahu Mambel. Iya, tapi gini Bang, aku bingung. Tunggu, Tadi Mambel. Abang bilang kan Mambel. bahwa ini bukanlah barang Gladys. Betul, bukan produknya Reza Gladys, dia hanya pembeli. Ya Sama ngapain kayak kita dia lah tarik pembeli. dari edar? Kenapa nggak yang punya yang tarik? Kenapa harus dia? Iya Mambel berarti kurang paham. Yang tarik bukan si Reza Mambel. Yang narik nggak si Reza. Segini, itu sales Riber Skin yang menjual barang ke Reza Gladys itu kan ada salesnya, ada distributornya, sales obat lah biasanya. Oh, sales obat yang mengedarkan si Gladys Ya. yang menempel stiker. Bukan, sales. Salah gini, lagi aku. Kayak mana Bang? Gini, gini, ada salesnya Riber Skin ini kan produsen. Riber Skin ini kan produsen. Produsen itu kan pasti punya distributor di setiap provinsi atau kabupaten kota, ya, untuk mendistribusikan barangnya. Stop dulu bang. Abang tahu dia punya distributor itu dari mana datanya bang? Nah, memang kalau produsen tuh nggak mungkin produsen jual sendiri ke seluruh pelosok. Dia kerjasama dengan KB Farma, Kimia Farma biasanya, atau atau misalnya apa ya? Itu jika itu adalah biasanya yang dilakukan oleh sales obat yang ke rumah sakit, betul. Betul, sales Alkes ya, alat kesehatan Iya. ada juga kan. Nah, mereka kerjasama sama Iya, produsen. kerjasama. Tapi ini kan Riber Skin ini pabrik sendiri. Iya, dia kan produsennya, pabrik. Dia Produsen. pabrik, Coba aku tanya dulu ya. dia Riber Skin itu apa supplier. ya? Berarti dia ini adalah supplier. Dia pembuat barang, produsen, Pabrik. pembuat. Iya, tunggu. Riber Skin produser. pembuat barang dan ya. dia menyuplai. Kemudian Tunggu, aku cek dia dulu. untuk distribusi dia butuh kerjasama dengan perusahaan lain. Oke, seperti contohnya Gladys ini. Bukan, misalnya contohnya Kimia Farma. Kalau Gladys ini kecil. Kalau Kimia Farma itu kan distributor nasional. Dia banyak dipercaya untuk menjual barang-barang Berarti produsen. jatuhnya Gladys ini kayak personal ya. Toko lah, Iya, jatuhnya personal, kayak toko. toko, Mabel. Bagi produsen itu jatuhnya supermarket atau toko bagi mereka. Oke, karena dia bukan kayak Kimia Farma. Bukan distributor dia. Unilever dia bukan kan, Bang? Jatuhnya dia kayak tempat-tempat salon gitu. Orang jual minyak urut ke tempat salon seperti itu. Oh iya, ada tukang urut, ada jual urut di salon tempat ya. masas, maksud aku tempat masas gitu. Oh, kan iya, ada iya, tuh iya. minyak urut. Abang ya Gitu. ke masas ya. Baiklah bang.
contoh, Oke. analoginya. Lalu Lalu jadi dari Riberskin sebagai produsen, kemudian dia untuk pemasaran produknya dia cari distributor lokal atau distributor nasional. Nah, gitu. Nanti barang kalau udah ada distributor lokal, nanti dia tinggal suplai barang itu ke distributor lokal. Wah, dengan perjanjian kerjasama biasalah. Udah nanti distributor lokal tuh yang berhak memasarkan di daerah misalnya Batam. Itu biasanya cuma satu distributor, nggak akan kasih ke dua distributor, satu aja, satu wilayah. Nah, nanti ketika Riberskin ini keluarkan surat edaran kepada distributor lokal bahwa tolong produk ini ditarik dari pasaran, nah, gitu. Itu sering juga terjadi tuh, pasti ada juga tuh. Kadang-kadang barangnya nggak laku lagi, ya kan? Atau memang ada masalah kan? Nah, masalahnya di distributor lokal ini, Mambel. Dia bisa nggak dia tarik barang itu dalam 1 bulan? Tunggu Bang, maaf Bang. Berarti si Gladys ini membeli izin eksklusif distribusi dong? Oh ya udah, aku ulangi lagi. Jadi gini. Enggak ini. Karena kan gini Bang, pabriknya adalah Riberskin. Ya, betul. Pabrik dia lah yang Stop Mambel. Riberskin bukan pabrik. ini tadi katanya pabrik. Riberskin bukan pabrik. Ini aku kan ikuti Mak, makanya Itu adalah salah satu brand, salah satu klinik yang membuat produk Riberskin. Bukan produk, itu adalah yang punya nama Riberskin. Bukan dia yang membuat, bukan pabrik. Gini. Bukan pabrikan. Kemarin Reza Gladys ada ngomong kan di persidangan PT apa tuh? Itulah yang punya, Tadi yang kau produksi. bilang Iya, sebesar tapi itu. berarti, nah kan dia yang membeli kan Bang, berarti itu diproduksi khusus untuk dia. Bukan Mambel, gini Mambel, aku nih produsen Riberskin nih sekarang. Habis itu kan barang aku banyak nih, aku mau cari distributor karena nggak mungkin aku yang jual lagi ke wilayah-wilayah karena nggak punya sumber daya. Iya, Kemudian aku cari Mambel. makanya aku bilang izin eksklusif distributor ini dibeli sama si Gladys. Jadi Enggak, mereka Mambel yang hanya pegang. boleh, tunggu Bang, mereka hanya boleh menjual itu sama si Gladys. Karena kan nggak mungkin kan Bang, sama si Gladys udah beli, dia udah labelin, orang lain juga ada jual. Apalagi nggak gitu. kan sebuah perusahaan besar yang memiliki banyak cabang klinik. Ngerti Ya, nggak? gini aku ulang lagi Mambel pelan-pelan. Jadi aku cari Aku ini distributor nggak sekolah, lokal. iya Bang. Aku ketemu lah Mambel. Nah, Mambel ini aku kasih lisensi monopoli untuk produk aku, misalnya Riberskin untuk di wilayah Batam misalnya. Jadi aku nggak akan kasih ke orang lain lagi tuh. Nah, Mambel ini akan menjual lagi produk ini karena sebagai distribusinya kan Mambel nih yang aku percayai. Nanti Mambel akan cari, misalnya kita bicara klinik kecantikan, nanti Mambel akan masuk ke semua klinik kecantikan di Batam. Salah satunya misalnya Glavitsia. Ngapain ke sana? Karena Mambel menawarkan Riberskin yang dari aku tadi. Gitu. Nah, jadi Mambel ini yang masuk ke melalui sales Mambel lah, nggak mungkin lah Mambel sebagai Jadi maksudnya Bang si Gladys ini jadi salesnya si itu? Riberskin. jadinya orang toko ya tohnya dia. Jadi salesnya si Riberskin ini? Bukan, kalau salesnya Riberskin dari Mambel langsung, yang menawarkan ke Gladys. Paham nggak? Sales obat lah, kalau bahasa sederhananya. Oke. Ada Oke. sales obatnya Mambel, yang Mambel gaji, Mambel suruh ke klinik-klinik kecantikan, Oke, suruh Bang nawarin Ben, Riberskin. balik ke konteks. Tanggal 2 Februari sudah ditarik izin edarnya. Oke, muter-muter jadinya, pusing kepala gue. Nah, Sebenarnya nggak muter, teman-teman aja yang... dengar dulu. Iya, Bulan 5, iya, aku bulan nggak paham. 5 dia stop penjualan. Berarti dia Iya. sudah tahu dong barang ini tidak boleh lagi diedarkan. Iya. Nah, berdasarkan rekaman tadi di Oktober juga itu sudah saya suruh di take down. Berarti dia masih menjual di e-commerce-nya. Itu gimana, Bang? Tapi tadi aku nggak ada dengar Oktober loh, sorry. Aku nggak dengar sama sekali, bener. Apa kuping aku Bang, budek kali ya? pembicaraan dengan Mail itu 13 Oktober. Kemarin Mail saya sudah suruh itu supaya dihapuskan. Oke, betul kalau pembicaraan Mail betul dengan Mail tanggalnya ya. Tapi kalau ya dimasuk gratis itu yang bulan Mei tadi 2024. Itu. Nah, Oke. kemudian gini Bang, sebagai kita Abang pun sudah ada kesalahan. Oke, sales dari Riberskin itu memberikan produk ke dia. Ini ya, aku mengikuti alur Abang ya.
Sales tadi itu adalah sales obat, ya seperti abang information kan, bahwasannya Liberskin itu memiliki sales obat. Nah, sales obat ini datanglah dia ke toko RG, ya kan begitu ya maksud abang ya, menawarkan produk ini. Nah, seharusnya dia seorang dokter ya, kompeten ya. Dia lihatlah produk ini. Oh oke, Liberskin. Di situ tidak ada, di kotaknya itu tidak ada expired day. Ya. Kemudian panjang kali mak, sales CTM datang ke dokter terus di label lagi sama dokter itu. Ya, tunggu dulu, biar panjang enak ini cerita biar sampai siang ini kita. Sales CTM datang ke dokter, dibeli sama dia produk yang oke, masukkan ini untuk pasienku. Terus ditulisnya di situ CTC bukan CTM gitu. Anggap kau bilang aku warna tahu apa? Bincung sampah. Udah baiklah. Nah, kemudian dia datang di kotak itu. Di kotak itu tidak ada cara pakai, tidak ada ingredients, tidak ada expired day. Dia pakai nih barangnya. Oke ya. Nah, dia treatment. Cucut. Boleh begitu. Kalau itu contohnya, nggak contoh loh. Ya kalau contohnya persis seperti itu, dia jual barang nggak ada badan POM, nggak ada sertifikat halal atau sorry maksudnya expired date, nggak ada itu misalnya kan, itu melanggar peraturan perundangan konsumen juga, melanggar itu. Nah, sudah. Terus kemudian sudah tidak ada itu. Nah, biar masyarakat percaya, dia gantilah produk itu menjadi produknya dia. Dia kasih label Glevicia Manjalita Ulalasium. Itu boleh. Ya tadi udah aku bilang kalau pemalsuan produk ya nggak boleh lah. Nah, sudah. Terima kasih ya Bang. Ya. Abang memang kalau contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Nggak contoh Bang, itu di pengadilan Bang. Itu di pengadilan nggak begitu. Iya Bang. Di pengadilan nggak begitu ceritanya di pengadilan teman-teman. Gini Mambel, gini aja. Enggak, tunggu dulu. Aku mau bikin polling. Begitu, tulis dulu. Begitu. Berapa orang yang nonton begitu tuh ceritanya. Begitu saja. Aku mau lihat berapa orang yang nonton. Coba, yuk. Bisa gitu. Itu si jangan penonton. Teman-teman yang di atas saja. Teman-teman yang di atas saja nggak tahu jalan ceritanya. Jangan bilang nggak tahu Bang, mereka juga nonton. Emang kau aja yang punya pulsa. Ya ampun, nggak percaya. Kalau kami kan menyimak. Nah ini banyak Bang, begitu ceritanya, mereka tahu, mereka tonton kok. Banyak di YouTube, tinggal diulang-ulang bisa kok. Abang aja ya yang nontonnya tadi sambil oha-hohe. Nggak percaya. Itu yang dicek lebih ada POM itu glowing booster cell, nama treatment yang dicek. Ya nggak ketemu lah sampai hari kiamat tuh nggak ketemu. Capek aku Mambel. Capek. Sekarang gini aja Mambel gini aja lah. Gini aja. Kalau memang kalau memang produk itu dipalsukan, ya seperti cerita kita tadi, ya itu sudah pasti dilaporkan ke polisi, nama Bang Fahmi guys. Udah pasti 1.000.000%. Ya. Itu kalau ceritanya begitu. Tapi ini ceritanya nggak kayak akan gitu. Dilakukan setelah dibuka di sidang biar semua orang tahu. Dan ternyata BPOM sudah mengeluarkan statement, itu sudah dicekal 2 Februari 2024. Jadi maaf ya Bang. Kalau salah. Mas Mak, just FYI for your information, ini Reja Gladys ada posting beberapa menit yang lalu. Oke, kita lihat di sini dia ada mengeluarkan surat pemberitahuan telah dinotifikasi untuk Ribeskin. Terus 5 Juli sampai 2022 sampai 24 Juli 2025. Kenapa 2024 udah ditarik izinnya ya? Lihat deh. Kita fokus ke yang tadi dulu aja yuk. Belum selesai lagi soalnya. Nggak usah. Agak pusing aku mau fokus ke situ. Coba aku sebentar di IG ya. Igoy ya. Iya lanjut Bang Det. Mambel kalau ada teman yang bergerak di bidang distributor, nah pasti nyambung sama aku. Ya. Jadi gini lah. Jadi gini aja. Kalau misalnya izin edarnya ditarik di bulan Februari, pasti produk itu dalam 1 bulan nggak akan mungkin bisa ditarik se-Indonesia. Itu udah pasti ada sisa-sisa di lapangan. Sekarang gini, biar jangan disalahkan Liberskinnya, ya pasti dia akan memberitahukan. Iya,
Masalahnya Riberskin nggak langsung berhadapan sama klinik, dia kan berhadapan sama distributor. Nah, sebagai klinik, sebagai pengguna, mereka rajin dong harusnya mengecek produk ini bagaimana. Tadi kayak mana bang? Tadi kayak mana bang Det? Enggak, dia punya Enggak, 600 tunggu, yang karyawan loh. kalau punya temen apa? Kalau Mambel punya teman yang bergerak di bidang distributor, walaupun kecil-kecilan, pasti paham dengan aku. Aku pahamnya itu, dan aku pernah melakukan bisnis. Aku beli izin eksklusif distributor. Makanya aku nggak ngerti nih yang kecil-kecilan aku bilang ini. Makanya tadi aku tanya, apakah ini yang dibeli izin eksklusif? Jadi pabrik itu memproduksi dia, aku aja. Aku nggak ngerti kalau yang kayak sales kau ini bang. Makanya dari tadi aku tanya. Oh, namanya ya udah nggak sekolah, iya kan bang? Gini Mambel, berarti kurang lebih berbeda nama aja. Kurang lebih sama kayaknya. Izin eksklusif itu berarti Mambel dikasih lisensi untuk menjual suatu produk, kan gitu. Hanya untukku. Hanya untuk Mambel aja. Yap. Ya kan? Terus Mambel dikasih pegang satu wilayah, betul tak? Tidak ada istilah wilayah. Mau ku Bebas. jual ini ke dunia antariksa sekalipun, alam semesta dan seluruh makhluk bumi. Intinya dia cukup memproduksi dan hanya boleh ke aku. Tidak ke orang lain. Pertanyaannya itu berarti Mambel tidak ada orang lain lagi yang jual selain Mambel ya? Cuma Mambel sendiri ya? Dia adalah distributor tunggal namanya. Berarti dia bukan berarti dia dari produsen yang tukang buat barang, dia sebagai distributor nasionalnya. Bukan distributor nasional, Bang. Distributor tunggal. Jadi Iya, tapi Pabrik yang memproduksi. Iya, dari pabrik buat suatu Aku nggak brand. buat pabrik soalnya bang. Iya, ngerti Ada dari duitku. pabrik. Iya, dari pabrik buat barang, kemudian dia cari distributornya untuk memasarkan di Indonesia, Aku Indonesia. yang membeli, aku. Iya, Dia yang nyari. Dia nggak nyari aku bang. Aku yang nyari pabrik dia. Berarti apa? Kayak gini. Aku yang nyari pabrik dia. Iya. Aku yang membeli. Mambel, Iya. Mambel, aku bisa ke dokter ini dulu Kak, dokter sarafku udah mulai agak lain nih. Enggak, sayang aku sama Bang Dedi kawannya kami. Iya kan Bang Dedi kan? Iya, Mambel. Jadi aku bilang, aku udah agak mau lain sarafku nih. Sebentar siapa? Jadi ini umpama misalkan contoh. Udah tahu aku Mambel maksudnya. Pabrik Softland. Mereknya Jadi, merek apa lu gitu cuma ya kan? boleh memproduksi ini. Gue yang buat izinnya, izin edarnya segala macam. Ya. Udah itu eksklusifnya. Tapi gagal bang Softlandku ini bang, karena mukaku yang kupajang nggak ada nilai jualnya. Oke. Sebenarnya ketawa lah bang. Bang Dedi ini kayak ngapal naskah, nggak bisa ketawa. kok ngapal naskah? Aku menyimak yang Mambel pertanyaan Mambel biar nggak lupa. Jadi gini Mambel, ya sebenarnya sama. Sebenarnya bang, kalau itu tidak dihafal, nggak akan gampang lupa bang. Karena dari ini sendiri. Lanjut abang apa ini? Bagaimana kita bisa ngapal orang pertanyaan dadakan kayak begini kok? Oke, jadi gini Mambel. Jadi Mambel itu sebenarnya jatuhnya pemegang merek dagang dari suatu pabrik. Mambel itu boleh menunjuk orang lain sebagai perwakilan dari Mambel, misalnya grosir lah, agen, itu haknya Mambel. Karena Mambel yang memegang lisensi untuk merek itu, ya kan? Oke Mambel ya, kan Mambel sendiri yang bilang, aku dapat dari pabrik langsung, hanya aku sendiri yang jual se-Indonesia, sedunia, kan gitu, ya kan? Ya aku paham itu namanya Mambel distributor. Kalau kami bilang itu kayak Kimia Farma kan nasional, ya kan, se-Indonesia dia. Nanti dia punya cabang di setiap provinsi, itu kan profesional namanya kan. Mambel kan kalau suatu saat kalau produk yang Mambel pegang tadi itu berkembang, kan Mambel kan akan lakukan hal yang sama kok. Mambel akan bentuk kerjasama lagi dengan distributor lokal di setiap provinsi. Itu kalau berkembang ya, manajemennya bagus, pasti Mambel akan lakukan itu, pasti. Memang kayak begitu rata-rata. Nggak mungkin Mambel produknya laris manis, terus Mambel Aku sendiri ini harus jualnya daerah-daerah. secara online, menggunakan marketplace. Catat bang. Ya. Hanya menggunakan etalase. Barangku ini, aku hanya menjualnya di marketplace, menggunakan etalase, dan menggunakan fitur-fitur promosi saja. Ya. Jadi aku tidak perlu mempekerjakan AIWO.
Ya, tapi kalau misalnya gua datang Mambel, bagus nih tasnya. Gua mau dong jual barang Mambel, berapa harganya? Kira-kira bisa nggak gua kalau untuk daerah Batam, Mambel tolong ya jangan kasih orang lain, karena gua punya toko sendiri. Kan Mambel bisa aja kasih kan? Nggak bisa, karena aku jual putus. Berhubung saya menjualnya Iya, jual secara putus. e-commerce, Iya. berhubung saya menjualnya Nggak secara bisa, online, kecuali abang, kecuali kau berani bayar. Ya, ini kan eksklusif bang. Iya ngerti. Misalnya Mambel sekarang nih, Mambel pemegang produk yang menurut aku laris manis. Aku memproduksi, bukan memegang. Iya, yang produksinya tadi Aku ke pabrik. Aku pabriknya. Oh, sekarang Mambel pula pabriknya lagi. Oh, kalau gitu Mambel yang Loh, produksi, bukan, Mambel sendiri ini yang kan tadi jual. konsep yang tadi yang kayak aku bilang. Aku ini yang beli, yang dia produksi. Oke, oke. Nah, sekarang aku pengen kerja sama Mambel kan boleh aja kan? Untuk Kalau cocok, ya kan? Kan Mambel yang beli produk itu ke pabrik. Kemudian katakanlah aku tertarik nih. Ya kan? Tertarik ingin jual produk Mambel juga. Kan aku nego sama Mambel. Kalau cocok kan bisa aja kita kerja sama kan? iya, tapi kan itu udah aku jadikan brandku. Iya, otomatis Terus aku mau kau tidak bisa. relabel. Tidak boleh lah, kan udah satu paket. Jatuhnya aku menjualkan produk Mambel aja di daerah aku. Terus kalau ada yang merelabel, Ya nggak boleh pemalsuan produk lah itu. wah kurang ajar itu memang bang. Nggak boleh lah. Mak, nggak boleh itu, kurang ajar itu mak. iya, memang kurang Nggak, ajar tuh yang jual kita cuma bicara setan itu yang jual. produk Mambel ya. Kita bicara tentang produk Mambel kayak Iya, gitu. iya produkku itu iya kurang ajar itu. Kurang ajar itu memang dia itu. Memang kau yang Nah, bener, sekarang Dedi. itu tadi yang penting dulu Kau, biar kau penonton. pinter Dedi, pinter kali kau. Kau mantan distributor tunggal internasional Manjalita Ulala Syam. Ya, jadi kita kembali ke izin edar yang dicabut tadi. Kalau misalnya tiga bulan masih ada ketemu di lapangan, ya kan? Itu kesalahannya bukan di orang toko, tapi kesalahannya di distributor, apalagi pabrik, produsen yang bertanggung jawab. Kan dia, Distributor atau yang membeli? kalau kita ini kan konsumen, pemakai. Kita, Ya enggak, gini bang. Ini kan izin edar kosmetik tersebut kan sudah dicabut, dicekal. Betul. Punya waktu 3 bulan. Kalau bisa secepat-cepatnya biasanya sebulan kalau Batas bisa. waktu. Tidak ada aturan dalam penarikan itu. Jadi Batas ketika- waktu penarikan produk 3 nggak ada, bulan. nggak ada Nggak ada Mambel. batasan biasanya. Nggak ada batasan. Secepat-cepatnya. Jadi, kalau Secepat-cepatnya. bisa, Oke, sebenarnya secepat-cepatnya. Yang ketika- menarik itu bang, yang membeli ini, yang merelabel atau pabrik. Ini kan produk dia kan orang pabrik ini kan produknya udah dibeli. Ini kan gue nih bang, beli produk itu. Terus gue relabel. Ketahuan. Ya kalau Mambel, kalau dia sudah relabel, itu kan nggak terdeteksi lagi sama salesnya produknya kan, karena sudah berbeda bentuknya kan. Nah, Jadi tapi yang dia ditarik, jual di e-commerce-nya sendiri. Gimana itu, Bang? ya kalau yang dijual di e-commerce itu kan intinya fisiknya kan udah berubah bentuknya, wujudnya kan. Enggak, sama aja, Bang. Cuman dia tempelkan label produknya dia. Ya kalau masih produknya original masih seperti semula, cuma ada penempelan penamaan, ya berarti itu masih produknya original, cuma dia kasih penamaan aja. Hah? Itu enggak. Ya misalnya kan ini kan penamaannya glowing booster cell, tetapi fisiknya contohnya kayak sunlight itu masih nggak berubah, masih sunlight, masih ada gram-gramnya, Bang, gitu loh. yang di label itu misalnya namanya jadi Mambel Skincare, gitu, Bang. Ya, Bukan- tapi kan bukan tidak nama. cukup nama aja kan, dia harus rubah semuanya. Tidak, Enggak, Bang. Palsu. Tidak, dia cuma menempelkan Relabel. Mambel Skincare, relabel doang Mambel Relabel. Skincare, ditutupin lah namanya Bentuk produknya produk itu tadi. masih ini, Begulatuk Bang. Skincare ditutup menjadi Mambel Skincare. Nah, gitulah, Bang. Ya, Ini kan pilot. Ini cuma kan nama. pilot, Bang. Ini kan pilot produknya. Produk pilot ini kan akan tetap seperti ini. Betul. Ku beli, ku Betul. ganti, Bang, jadi supir. Bukan pilot lagi. Ditempel pilotnya dicabut atau ditempel doang? Tempel. Oke. Ku buat ini izinnya izinku sendiri. Oh, itu udah parah tuh kalau dia bisa buat izin sendiri. Parah itu. Iya, Parah kalau banget itu Mambel. Gila ya kayak gitu ya. Ada orang kayak gitu ya Mambel ya. Tapi gini, Mambel. Gila ya. Kalau misalnya dia mau buat izin sendiri, ini kan produknya harus diperiksa dulu di Badan POM. Pasti Iya. ketahuan di situ nanti kan sama Badan POM. Nggak ada di Badan POM. Ternyata itu nggak ada di Masalahnya Badan itu POM. nggak ada.
Nah, berarti Masalahnya Mambel itu nggak ada, dan pada Iya. saat kasus yang dia keluarkan adalah izin pilot. gini Mambel tadi Dia bilang yang reliable saat ketahuan memang yang di blacklist ini adalah yang pilot. Tapi dia bilang pada saat dijual ini produknya. Gitu ketahuan bahwa ini bukan punya supir, ini punya siapa ini? Pilot. Pilot. Ah, yang ditunjukkan si supir, izin edar si pilot. Sebelum ketahuan dia bilang dia punya. Ini punya supir, bukan punya pilot. Ketahuan ini sama Laka Lantas. Di stop ini sama Laka Lantas, Bang, kena razia. Ngerti, Bang? Yang dikeluarkan dia bukan izin dari supir. Bukan Iya, SIM dari supir, tapi SIM dari pilot. Gitu loh, Bang. ya intinya Mambel dia nggak akan mungkin, dia kalau reliable nggak mungkin dia ngurus izin lagi kan, nggak Wah, mungkin lah. parah dia Ya, itu memang, berarti Bang. parah dong kayak gitu kan. Wah, Dia ambil kacau. barang orang di reliable. Nggak ada izinnya. Is ngeri, Bentar. Mambel. Ih, takut aku Mambel kayak gitu, Mambel. Aku Panaskan mau mesin pakai pergian, supir Mambel. driver Takut aku. Mambel. Tunggu ini mau ke pengadilan. Naik kalian, Sabar. bawa atas. Iya, lanjut, Bang. Oke. Asep, supir Bapak, siapkan mobil. Bapak mau melapor. Anjay. Heeh. Enggak Jadi dia gini gitu, Bang. Mambel ya, Di rumah ini dia kan dipanggil kalau bapak ya kan, Bang. contohnya persis kayak Mambel bilang ya, persis kalau itu berarti nggak boleh lah merelabel produk orang, kemudian dijual lagi. Tapi kan dalam kasus ini nggak kayak gitu ceritanya guys, nggak gitu. Iya, baik, Bang. Jadi baik, kalau Bang. dalam kasus ini kayak mana, Bang? Nah, dia ini kan menjual voucher glowing booster cell. Itu kan nama yang dia jual, nama treatment. Nah, dalam treatment ini ada produk-produk yang masuk dalam bagian treatment, oke? Nah, kemudian dia berilah penamaan itu di produk-produk itu, glowing booster cell. Bukan dia merubah nama produk, karena di produk yang tersebut secara batangan masih jelas, masih ada mereknya, masih ada BPOM-nya, masih ada izin edarnya. Nggak ada, Jelas Bang. itu. Bang, voucher yang dimaksudin, kalau voucher kan gue tahu itu kan kertas kan, Bang. Betul. Nah, Tapi ini betul. kan ada kayak serum, ada produk dan alat treatment. Betul. Apakah itu Betul. disebut dengan voucher? Dia Nikita itu produk itu ada vouchernya, dia nggak tunjukin. Mana vouchernya? Coba tunjukin dulu. Enggak, yang sampai ke Nikita vouchernya saja apa ada produknya? Voucher dan produk dua. Nah, Untuk sudah. voucher itu Oke. untuk ke klinik Bang, nanti. Kak, Untuk ini ya ditunjukin yang di klinik. check out itu ada voucher, ada produk. Betul. Tapi Kenapa jarum tidak suntik nggak ada. vouchernya saja yang diletakkan di etalase? Iya. Kenapa harus ada produknya. produk dan alat treatment? Ini alat treatment. Dia produk treatment, tapi jarum suntik nggak ada ya, aku disclaimer dulu. Itu nggak masalah, Mambel. Itu kan hak orang, nggak ada masalah itu. Kalau dia dapat produknya langsung, nggak apa-apa kan? Itu kan pelayanan, bentuk pelayanan kita ke konsumen. Selamat yang siang. masalah Loh, Selamat katanya siang, Bang jual, Deddy. iya oke. Selamat Tapi siang, kan Bang katanya Deddy. jual produk, jual voucher. Berarti lu jual voucher. Vouchernya lu dijual. tahu Produknya. kalau lu beli vouchernya ini, lu berarti harus datang ke klinik. Ya, bawa barangnya, Mambel. Nah, barang Ngapain apa? bawa barangnya biar aja lah di klinik. Yang kalian jual kan harusnya voucher aja, Bang. Kalau di Reza Gladys dia kasih voucher beserta barangnya, Nah, dibawa yang dia jual barang Jadi apa, Bang? jadi produk ini tanpa perlu dibawa ke klinik ataupun kalian jauh. Ini umpama kalian bisa lakukan sendiri. Iya, betul. Oh, nggak bisa, Mambel, di voucher itu udah ditulis di voucher itu, makanya tunjukkan vouchernya biar enak kita diskusinya. Aduh, capek. Kan kita nggak nunjukin voucher. Sekarang gini, Nanti Bang. penggiringan opini Bang, jadinya. aku balik lagi ya, Bang. Sorry, Mambel. Nah, tadi Abang bilang ada voucher dan ada produknya. Ya, disertakan. Ya, disertakan, dikirimlah ini. Dan di Betul. di e-commerce itu. Nah, dikirimlah ini. Itu produk siapa, Bang? Produknya ya produk yang punya di kemasan itu, PT yang kita tadi bahas itu. Riber Skin. Mereknya Riberskin itu ada pemilik produknya kan? Enggak, di situ kan terpampang brandnya itu adalah Riber Skin. Oke? Ya. Sampailah ini ke rumah abu-abu manja ya kan. Oh, ada treatmentnya, ada ininya produknya. Oke, nah kulihatlah produknya ini.
nggak ada label ininya, BPOM-nya, nggak ada ininya, nggak ada itunya, nggak ada semuanya. Yang 3 tadi. Terus aku buka, stop, loh, kok ada ditempelkan Glevicia di dalam produk tersebut setelah dibuka. Oke. Nah, kemudian aku belinya bulan Mei kemarin, ya kan? Nah, seharusnya kalau dia sudah tahu diumumkan dong bahwasanya ini produk sudah tidak kita gunakan lagi. Ya, setelah diumumkan bulan 2, Abang bilang kan tadi kan harusnya ditarik bla bla bla. Setahu saya, perusahaan yang bersangkutan itu perusahaan besar dengan karyawan 600 orang. Tidak mungkin dia tidak mengupdate berita terkait produk yang dia pakai di dalam kliniknya. Oke. Nah, kemudian datanglah aku ke kliniknya, dipakaikanlah treatment ini. Sementara itu tidak ada expired day-nya, Bang. Dalam kemasan tersebut, produk Riber Skin Study, dan ternyata sudah diganti menjadi namanya Glevicia. Bukan booster cell-nya yang disebutkan di situ, Glevicia di situ ditunjukkan produk itu. Dan produk itu ada jarumnya, Bang. Dia kirim ke rumah saya. Oke. Paham ya, Bang? Sampai di situ ya. Paham? Udah? Nah, baru nanti aku datang kucuk-kucuk, selamat datang Mama abu-abu manja, aku treatment, tut. Ternyata itu produk udah, karena tidak ada expired day-nya, bisa jadi itu sudah expired. Bisa jadi yang membeli, yang penyedia produk tersebut menggunakan itu ya daripada rugi tetap aja gue pakai, bisa kan? Bisa ya? Bisa kan? Iya, bisa tidak. Nah, kalau bisa ya bisa, gimana bisa ya bisa tidak, Bang? Kan tidak ada expired day-nya, Bang. Kalau orang nggak paham kan nggak berani dia. Nah, kalau orang tuh nggak paham, ya, itu terjadi, kan Bang. Berarti aku jahat lah ya, Bang ya. Ngeri aku ya, Bang. Iya. Oke, kalau orang itu tidak paham, nggak mungkin dia berani. Seharusnya seorang dokter sudah mengetahui mana produk ataupun alat treatment yang gampang digunakan dengan yang tidak. Lebih baik yang dijual apa, Bang? Masker muka itu aja, Bang. Itu lebih gampang, Bang. Dan orang kita Indonesia lebih mengerti dibanding yang ada jarum-jarumnya. Gitu maksudnya, Bang. Iya, jadi kalau untuk yang treatment itu dia beserta voucher. Di voucher itu ada keterangan untuk dipakai di klinik seperti yang di rekaman suara tadi, persis sama. Iya, Bang. Di dalam peraturan BPOM dilarang mengirimkan atau menjual produk yang ada jarum suntiknya. Dia menjual treatment, alasannya dijual treatment, tapi dia kirimkan produknya. Voucher, udah, Mak. Harusnya vouchernya yang dikirimkan, produknya biar aja dipakai di situ. Jangan blunder-blunder yang lain-lain, Bang. Kalau memang kau pintar ya, harusnya aku jual treatment. Oke, treatment di tempatku. Nah, Dedi booster bolong. Treatmentnya Sebentar. sekali treatment 750.000. Masalahnya Mambel, contoh dari teman-teman di sini tuh nggak sama dengan yang di pengadilan kemarin. Oh, nggak sama ya contohnya ya? Oh, jadi aku yang buta ya? Oke, baiklah. Itu glowing booster cell itu. Mambel, aku ke dokter mata dulu ya. Ke dokter mata aku ya. Sebentar. Di pengadilan itu produk itu nggak, jarum suntiknya nggak ada, nggak dikasih. Jarumnya di klinik jarumnya. Nggak ada jarum suntiknya di situ. Hah? Nggak ada, makanya kalian kan nggak tahu kan? Nggak ada jarum suntiknya di situ. Oh, Mambel. Nah, itulah makanya informasi yang kalian dapat itu salah. Termasuk, coba Mambel, termasuk terkait tentang ini juga soal glowing booster cell itu, dicek di BPOM, glowing booster cell itu. Nah, yang seharusnya dicek bukan glowing booster cell, tapi nama yang Riber Skin itu yang dicek harusnya. Nanti muncul tuh badan POM-nya, nomor izin edarnya gitu. Tapi yang mana yang dicari-cari glowing booster cell, kan lucu. Itu kan nama treatment. Gitu loh. Kok pada diam sih? Iya, aku kan dengar, Bang. Iya, Bang. Oke, jadi
Nah, jadi yang kemarin itu makanya yang salah informasi di sini kayaknya salah informasi yang Iya bang, dicek kami kemarin salah tuh. bang, kami salah, maaf bang, kami memang bodoh kali bang. Tapi kami bodoh, Ya. lihat orang bodoh kayak kau. Terus Terima kasih. kalau Nikita Mirzani mau bagus, kalau dia mau keren, kalau mau tuntas masalah produk itu, dia seharusnya lampirkan vouchernya. Jadi kita bisa telaah sama-sama. Masalahnya dia nggak kasih voucher juga. Bang, Terus abang donatur bang, ngatur-ngatur orang. Enggak. tidak, kita kan mau bicara keadilan dan kebenaran. Ya. Katanya mau mengungkap. Ini case-nya, Mak. Ya, Sekarang kita kan gini mau- loh, kalau masalah itu tidak ada masalah. Ya. Jadi berarti orang ini yang sudah membeli yang ternyata ada jarumnya berarti itu bohong. Memang nggak ada jarumnya. Nggak ada Oh, jarumnya. Ya berarti ini bohong ya. Si KH bohong ya. Ya, informasi yang mengatakan itu tuh nggak benar. Kalau Si untuk KH bohong berarti ya. Viti yang bohong dibuat si Kim deh. Viti yang dibuat si Kim Vitinya itu si Kim berarti bohong ya. yang kemarin-kemarin itu, dia patut diduga dia bohong. Bukan Oh, patut bohong. diduga dok. Itu kan udah ditampilkan bang, udah dilempar ke publik. Dia sudah memberikan honestly review lah ya. Ya, Nah, ada jarumnya, gue gini-gini ini. Itu bohong ya. ya otomatis bohong lah kalau memang nggak pernah dijual kok sama jarumnya. Kan Reza tadi sudah ngomong tadi. Itu dipakai di dokter Janet juga udah ngomong. Itu nggak ada kirim jarum suntiknya. Itu hanya dikirimkan barang sama vouchernya, tapi jarum suntiknya nggak ada. Jarum Berarti suntiknya disediakan orang-orang di yang klinik. ini yang ada pengakuan membeli produk itu dia beli jarum sendiri untuk yang Bisa jadi Mambel. Itu kan bukti itu dia beli sendiri jarumnya ke apotek. bisa jadi juga, bisa jadi juga. Emangnya jarum dijual bebas? Mambel mau nggak? Sini aku bisa belikin jarum kalau mau di sini. Ada yang ada yang bisa. Boleh gitu bang. Ada di sini ya. di daerah aku ada Wah, yang bisa ada yang ya. pakai resep. Alat itu khusus ada dijual, memang di apotek juga alat Jarum-jarum yang ada suntik, jarumnya nih, Bang. jarum-jarum suntik biasa Mambel. Jarum-jarum Enggak, suntik. jarum suntik Enggak. yang itu. Yang dalam Kayak gitu. tempatnya itu dalam aplikator Oke. itu kan udah ada jarumnya. Di apotek juga ada jual aplikator. Kalau itu Bang. aku kalau yang kayak begitu aku nggak pernah beli. Aku nggak tahu itu. Aku Nah, jarum ini suntik biasa aja. jarum yang ada di aplikator itu kan ada aplikatornya kan? Ya. Ada jarumnya. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh via siapa itu namanya yang personal manager. Ya. Jarum itu hanya sekian. Ini aku blunder lagi, apa aku yang kurang jelas? Karena Iya. personal manager itu yang memposting VT itu mak, dia nunjukin jarum kita itu ukurannya sekian. Kok Bang Deddy bilang nggak ada jarumnya? Yang personal manager yang buat VT, Ya, Ya. produk dia itu kan ada buat dikirimkan VT. lah, dikirimkan ada Jarum jarumnya. kita, itu dia segini-segini ukurannya, itu ini ada izinnya. Itu Bang kayak mana? Personal manager aja dengan Ya. VT itu mengakui ada aplikator. Ya aplikator kan bukan berarti jarumnya. Aplikator itu adalah alat untuk menggunakan Ya. jarum. Jarumnya di klinik Mambel. Termasuk jarum yang ada di dalamnya. Karena personal manager yang nama akunnya via apa itu Ya. sudah di take down Bang VT-nya. Enggak, Dia memberikan keterangan. Ada VT-nya, Mambel. Dia ukuran jarum-jarum yang berada di aplikator. Itu dia menjelaskan Bang. Abang nggak lihat VT itu Bang? Enggak lihat. Astaga, Oh, berarti sudahlah, abang Bang. yang ketinggalan. Cuma yang aku tahu itu Abang tidur aja jarumnya itu jarumnya di klinik, jarumnya ya. Jarumnya aja itu di klinik. Berarti lebih tahu abang daripada personal manajernya Dr. Reza Gladys ini ya. Ya, sekarang Mambel kita kan persepsinya Ini belum tentu bukan sama. persepsi Oh, ini lagi, persepsi. tapi sudah ada pengakuan Gini. dari personal manager. Tapi sekarang VT itu sudah di take down Bang. Jadi Ya, makanya- gini Bang, si Kak Via ini menjelaskan dengan VT isi dari produk dan izin-izinnya. Termasuk jarum yang ada di produk tersebut. Ya. Jarum Coba putar dulu yang lah, ada kalau di bisa. aplikator alat untuk menggunakan serum. Itu loh Bang. Dan dia Iya melampirkan. Mambel, tapi kan biar kan aku kan nggak dengar sendiri kan enak. Harusnya aku dengar juga lah, putar kalau bisa, biar bisa dianalisis. Gitu Tahu loh. Abang kenapa itu sekarang apa yang terjadi barusan? Apa itu? Gitu BPOM merilis, Hah? buktinya hilang. Lah itu kan kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Itu kan persepsi kan, dugaan. Kok
persepsi ini personal manajernya sendiri. Iya, maksud Mamel gini, Mamel menghubung-hubungkan kan, asumsi bukan, kan. bukan asumsi. Produk tersebut lah yang dia jelas. Kok asumsi bang? Iya ngerti, maksud Mambel ini ketika BPOM mengumumkan sesuatu, terus tiba-tiba VT itu hilang. Memang hilang. Terus Mambel katakanlah seuzon kan gitu kan? Enggak seuzon, karena produknya sama. Iya, pasti pertanyaan ada apa kan gitu kan? Produknya Nah, sama. Yang dijelaskan dengan si Mbak PM, Mbak personal, dengan yang dirilis. Loh ini kan yang kemarin itu 2 hari lalu. Iya 2 hari lalu dia posting bang produk ini. Tahu bang? Ternyata semalam rilis BPOM. Udah nggak ada VT itu. Gitu loh bang. Dia posting produk itu kan. Mambel, aku putarkan. Ini masih ada, sebentar ya. Nah, kan keren. Hai, Tapi itu yang udah sedikit mau dipercepat. review karena banyak banget yang menyebutkan kalau glowing booster cell itu adalah produk. No, glowing booster cell itu adalah treatment. Produknya adalah Silibus Skin yang kita gunakan. Dan Silibus Skin ini sudah ber-BPOM. Ini buktinya, nanti aku upload di postingan aku. Ada yang bertanya, kok bisa treatment ada BPOM-nya? Ya ada, karena yang digunakan adalah produk BPOM, tidak berbahaya. Begitu saudaraku. Dan yang lagi rame ini, si jarum suntik ini. Ini tuh sudah ada izin edar dari Kemenkes RI nomor 62 tahun 2017. Ini tuh kedalamannya 0,5 mm. Nih, nah dengan kedalaman segini tuh ini untuk penggunaan superficial atau penggunaan secara permukaan luar aja. Jadi boleh digunakan oleh siapapun. Nah tapi tetap kita pada edukasi ketika menjual treatment glowing booster cell kita selalu menyampaikan nanti treatmentnya dilakukan di Glavita Estetik Klinik seluruh cabang. Begitu. Contohnya penggunaan jarum. Teman-teman pernah lihat nggak yang ngecek gula darah, kolesterol itu tuh pakai jarum kedalamannya 2,5 mm. Artinya lebih dalam dari jarum yang kita gunakan untuk treatment glowing booster cell. Itu diperbolehkan. Emang harus dokter yang menyuntikkan untuk ngecek gula darahnya, untuk ngecek kolesterolnya? Tidak, itu bebas oleh siapapun. Begitu, jadi tidak perlu menggoreng bahwa treatment kita ini berbahaya. No. Jadi kalau Sudah ya. Ya itu betul itu berarti persis yang aku jelaskan. Enggak, dia betul, tapi itu produknya itu satu paket dijual dan produk itu adalah produk yang dikirimkan. Itu dijual produknya juga. Iya, Itu tapi dikirimkan. Katanya abang bilang nggak ada jarum. Sekarang Jarumnya pakai enggak jarum. Mambel, di Pakai klinik jarum. kecantikan. Di klinik kecantikan jarumnya itu. Aplikatornya iya, tapi jarumnya Woi, tidak. dikirimkan berserta voucher, Mak, jarumnya juga. Woi, woi. pelan, mak pelan. Iya. Ya itu betul. Seperti itulah teman-teman. Masalahnya kalian ini mau coba cari kesalahan kan? Ya nggak ada Bukan. masalah sebenarnya. Bukan bang, jadi gini, itulah kenapa kesalahan. tadi kan bang, Aneh. Mbak PM itu bilang dia memberikan perbandingan dengan yang alat uji gula. Jarum Ya, kita ini lebih insulin. kecil gitu. Ya. Jadi dia hanya membandingkan mencontohkan. jarum dia lebih kecil daripada alat tes gula. Sementara di aplikator tersebut jarum Ya. itu kan ada beberapa kan, Ya. nggak cuma satu. Ya, makanya dia bilang spesialis untuk produk dia edukasi untuk produk dia treatment dia itu dilakukan di klinik kecantikan. Jadi jarumnya disediakan di klinik kecantikan. Seperti Jarumnya itu dia. di dalam aplikator bang. Nggak ada, Mambel. Kan tadi dibilang tadi, kalau untuk produk dia ya, treatment dia itu edukasinya di klinik kecantikan. Kalau memang dia bisa di rumah, dia akan kirim tuh barang-barang jarumnya sama sekali itu pasti dikirim dia. Karena nggak dikirim, itu otomatis di klinik kecantikan bisanya di treatment, nggak bisa di rumah. Seperti itu dia, Mambel. Teman-teman sebenarnya banyak salah informasi. Salah kalian semua ini udah. Iya, banyak salah informasi terkait sama BPOM kemarin di persidangan itu yang dicek itu tuh sama Pak Jaksa. Sama Jaksa. BPOM dikasih itu dicek pun tuh. salah karena telah mencabut izin edar. BPOM itu salah itu. Iya betul bang. Abang betul. Yang mana, Mambel? Produk itu pun kesalahan BPOM. Mambel, berhubung aku mau ke dokter saraf, ke dokter mata, sama ke dokter telinga, perhatian. Ya, di situ dijelaskan bahwasanya itu memang dikirimkan ke pelanggan karena dia merasa itu aman karena dia membandingkan dengan itu. Ya, gak usah muter-muter. Berarti bukan mencari kesalahan. Kami membantah omonganmu by data dan fakta bahwasanya itu memang dikirimkan barang tersebut yang ada jarum suntiknya beserta voucher, terserah kalau mau bilang itu voucher. Nah, kemudian barang tersebut juga sudah disangka oleh Vera bahwasanya booster itu sudah tidak ada lagi izinnya sudah dicabut per 2 Februari kemarin. Tapi barang itu masih ada di kliniknya dia.
Ketika Ya. dan kemudian VT itu di take down setelah keluar peringatan dari BPOM. Udah ya, jelas ya. Udah, gak usah lagi kok ribut-ribut cap. Iya. Kok tiba-tiba diam dia Mambel? Nah, jadi kalau soal produk yang izin edarnya dicabut atau tidak diperpanjang, kalau misalnya ternyata ditemukan di lapangan 3 bulan kemudian masih ada, itu tidak sepenuhnya salah si orang toko atau pemakai langsung. Itu tanggung jawabnya ada di pabrik terutama. Gitu. Nah, otomatis pasti ada rentang waktu lah, nggak bisa sebulan langsung harus semua dicabut. Udah itu aja. Tapi kalau untuk di toko memang nggak boleh dijual. Kalau BPOM lewat datang tuh pasti disita tuh sama BPOM. Jadi itu nggak ada masalah tuh ya. Kalaupun dia masih bulan Mei masih terjual, itu nggak kesalahan di Reza Gladys lagi tuh. Kesalahannya kalau itu adalah di produsennya yang kerjasama dengan distributor. Itu selesai itu. Kecuali kalau Reza Gladys ini jual di supermarket, nampak sama BPOM, itu pasti akan disita, langsung disita itu sama BPOM itu. Ya, kalau seperti itu contohnya ya. Nah, gitu. Terus kalau soal tadi itu jarum suntik tadi itu, ya teman-teman itu salah informasi. Jarum suntiknya nggak ada, makanya itu harus di klinik. Itu tujuannya, harus di klinik. Karena nggak ada dikasih jarumnya itu nggak ada. Itu informasi yang benar itu. Nah, terus apa lagi ya? Masalah glowing booster cell tadi. Nah, sekarang gini, Mambel, yang paling menarik itu sebenarnya yang paling menarik tuh ya, waktu jaksa ngecek faktur itu kan ternyata tahun 2023. Jadi karena apa? Nanti ini jadi masalah loh. Aku bukannya mau ngapa ya, aku berdasarkan objektif aja ya. Nanti ini menurut gua ya nanti ini akan menjadi hal yang memberatkan Nikita Mirzani lah kalau menurut gua. Nanti akan dicecar sama jaksa dan hakim. Nanti arahnya nanti patut diduga karena ada barang inilah dijadikan salah satu media untuk mengancam si Reza Gladys supaya untuk mendapatkan uang. Malah nanti jadi memberatkan ini. Kenapa kamu nggak lapor ke polisi? Bang, mohon maaf, Gitu loh. pertanyaanku lagi, Bang. Aku jadi makin bodoh ini rasaku. Sedangkan Oh iya, Reza Gladys aja kalau kau bilang begitu, dia bilang ini masalah pribadi kok. Mana yang betul, Bang? Oke. Yang Jadi betul mana ini, Bang? ya ini masalah pribadi. Iya. Pribadi, bukan Terus? masalah bukan masalah perusahaan atau produk. Ini masalah serangan terhadap persona Reza Gladys sebagai pemilik suatu perusahaan. Dia merasa Dia harkat dan pemilik, Bang. martabat Reza Gladys pemilik perusahaannya, Bang ya? sebagai salah satu pemilik perusahaan di Indonesia. Enggak. Salah satu pemilik perusahaannya. Jadi sebagai Sementara personal. pemilik perusahaannya itu namanya siapa nama suaminya, Kak Mambel? Dia bukan pemiliknya, Bang. Dia istri pemilik. Ya intinya dia pengusaha lah, dia punya usaha. Bang. Enggak ada. Ya, Dia dokter, berarti Bang. gini bang. Bang, berarti gini Ya. bang. Dia nggak tahu itu. Dia bukan Ya. pemilik perusahaan, Bang. Ya, pokoknya ya, Mukta oke lah, Mafid oke lah. itu yang Jadi pemilik gini, perusahaan. Bang. Udahlah, Bang, banyak kali kau Bang. bohongnya, Bang. Ini kan dia tempat jarumnya 19 jarum. Jadi ini produknya ini dikirim, jarumnya disimpan, diambil mereka gitu. Nanti dipasang. Bocor lah itu, Mambel. Hah? Ya, betul. Oh, Betul, gitu? Mambel. Iya, betul. Betul Oh, seperti jarum itu itu memang. dicabutin. Nanti terus Iya. dapat barang, pergi. Iya, makanya itu Dipasang harus di klinik. jarumnya. Iya, makanya itu harus di klinik dia. Treatmentnya nggak bisa di rumah karena nggak ada jarumnya juga. Ya jadi jarumnya ini dicabutin dulu sama mereka nanti balik datang. Jadi jarum. Gitu maksud gitu kan Bang? Iya, jarumnya ada di klinik. Jarumnya ada di klinik. Iya dicabut sementara. Dedi, sejak kapan produk itu jarum suntik terpisah? Sejak dalam Sementara kandungan. aplikator ini diproduksi sudah nempel jarum itu. Terus karena dibeli Dicabutin. dicabutin sama orang klinik nih. Berarti nanti harus Ya. dicari nih. Oh dia ini belinya yang di sini, berarti jarum dia ada di kota ini. Nanti kayak mana ngambilnya? Jarumnya dikirim dulu. Janjian lagi Bang. Di setiap klinik Mambel, itu kan glowing booster cell, di setiap klinik kecantikan itu Reza Gladys ada pelayanan itu. Ada Iya, jarumnya. jarumnya ini dicabut Ada. dulu berarti kan? Nah, semua Ini kan dikirimin jarumnya ada di jarum-jarumnya ya. Oke. Tunggu mak, tunggu mak. Satu-satu dulu, jangan gitu. Iya, betul. Biar enak gitu. ngobrolnya. Maksudku gini, itu kan dibeli produknya. Iya kan? Yang udah satu Iya. set ikut aplikator. Siap. Ribeskin itu pun udah ikut jarumnya. Terus
di relabel atau diapain lah, sama si Gladys ini dicabutin dulu jarumnya, Bang. Iya betul, dia tidak disertakan jarum. Iya, dicabutin jarumnya berarti kan. Ya betul. Baru nanti Intinya kita dia bawa nggak- aplikator, jarumnya nggak ada masalah. datang ke klinik, dipasang lagi jarumnya. Jarumnya ada di klinik kecantikan. Iya, jadi kita harus bawa aplikator ini beserta voucher Betul, serta produk yang sebelum lain. diaplikasi ke Ya. wajah oleh tenaga Ah. medis klinik Betul. setempat, dipasang lagi jarum ini tadi. Ya, seperti itu Mambel. Seperti itulah. Berarti pada saat mereka membeli produk Ribaskin ini, ya kan, sebelum di label, ini dibongkar dulu sama mereka, dicabutin dulu lagi nih. Dicabut dulu jarumnya dari aplikator gitu, Bang. Iya, kalau soal teknisnya intinya nggak ada jarum Mambel ketika dikirim. Teknisnya seperti itulah. Mambel kan lebih Tapi paham. Ribaskin ini mengeluarkan produk tersebut sudah berikut jarum. Bedakan Riberskin dengan itu suntikannya itu, apanya jarumnya itu kan jarumnya kan sudah terdaftar di Depkes. Jarumnya itu, aplikatornya itu sudah terdaftar di Depkes. Kemudian kalau produknya Riberskin sudah berbadan POM. Ya, itu yang Mambel ya. Jadi kalau produk itu digunakan di klinik kecantikan oleh tenaga yang ada di situ. Itu gitu seperti itu dia Mambel, nggak ada disediakan Jadi gini, ini ku jarumnya nggak beli ada. lah ini kan, Bang. Ini ku beli brandnya W. Udah, Aku bingung deh. ini ku beli. Ini mau jadi produkku. Ku cabut ininya. Nanti ini kalian beli. Ini ku edarkan. Ya. Ini misalkan ini alatku. Ku cabut ininya. Kalian datang dulu ke aku, baru ini ku pasang. Gitu. Mbak Boti, Baru ku pakai kan. Mbak Boti, Iya. Betul betul Oke. Mambel. Iya sayang. Boti. Iya nak. Aku mau jual ijazahku yang kedokteran dong, bisa nggak? Aku gade aja 10 juta. Kayaknya aku sebagai kuliah sebagai dokter blow on Mas 10 juta, itu bagianku 10 juta. Nggak Cukup, apa-apa lah daripada malu-maluin. Itu bagianku. Bunda, Enggak, udah lah. ada bunda-bunda. Bunda Korla. Ya Allah Tuhanku. Berarti jarum pada saat dibeli produk ini, Jarumnya gak ada. karena sama aplikator ini sebelum ini di relabel, Mak, atau apalah itu, jarum ini sudah ada. Tapi karena mau diedarkan, berikut voucher, jarumnya dicopot lagi. Ya, Jadi kau di briefing sama siapa sih? Kenapa kau tolol Ya, banget? apa sih Elsa? Kau kan tahu aku di mana posisi? Mana pernah aku ke Jakarta? Aku di Batam nih. Kau di Batam di mana kau Dedi? Aku hanya aktivis komal-komal aja yang suka-suka diskusi Oh, dari dulu. aktivis, naik darah kau aktivis. Enggak, kau Batam di mana, Det? Aktivis, Kenapa aktivis labeling. Sekarang aku di Tanjung Pinang. Kalau nggak salah Mak Boti di Tatuna ya. Enggak, sebentar kau bilang di Batam, sekarang Tanjung Pinang kau di mana? Ya, Bentar aku lagi kau di mana? Tanjung Balai Karimun. Siap itu udah Bosingkep. Terus Tarempa, baru Natuna. Ke Batam aku sesekali aja. Dia itu nggak jelas. Tadi kau Kemarin bilang kau kan tinggalnya di aku Batam, pesan. sekarang sekali-sekali aja ke Batam. Ngapain kau treatment di sana? Iya, Spa? karena aku di Tanjung Spa. Pinang ada usaha. Di Tanjung Pinang ada usaha. Oh, Di iya, Batam iya, nggak iya, ada. Iya, iya, iya. Tahu Itu nggak? loh. Aku pesen donatnya aja dia hampir 500 piece itu tidak digenahkan, sedangkan aku mau transfer buat anakku yang di Batam, kan kurang ajar. Nggak gitu lah Elsa. Aku sekarang di Tanjung Pinang soalnya. Tidur loh dia. Elsa kok makin cantik aja Elsa. Hari ini mau tunggu. mau ketemu siapa? Tunggu dulu. Aku baru masuk ke riberskin.com. Iya Mambel, di Riberskin itu menjualnya beserta jarumnya. betul. Jarumnya itu sudah di aplikatornya. Berarti nanti Betul. sampai di sana Berarti gitu, jarumnya Dedi. dicopot. Oh, oke, benar Dicopot. benar. Betul. Oke. Ada suara apa tuh? Suara guguk tuh. Terus coba lagi ya. Apa lagi yang mau dipaksakan? Mambel, jangan salah paham ya. Itu bukan relabel mengganti telanjang bulat, kemudian diganti baru lagi, nggak gitu, Mambel. Dia cuma tempel stiker aja, glowing booster cell untuk penanda aja sebagai ini produk untuk treatment glowing booster cell. Jadi jangan salah paham. Bukan dia menelanjangi semua produk itu, stikernya dicabut, kemudian dia buat stiker baru, dia tempel ulang, nggak kayak Kenapa gitu ceritanya. itu Bang harus dibikin Bang glowing booster cell di situ Bang? Ya, karena itu kan sepaket produk untuk treatment glowing booster cell. Kan Itu. udah ada di vouchernya Bang. Ngapain harus melabel-label barang orang?
Iya, enggak, itu bukan melabel barang orang, memberi kode tanda. Ini pelayanan treatment glowing booster cell. Teman-teman selalu memaksakan sih. Enggak, aku kan nanya. Kok Iya, maksa? memaksakan lu, Dedi. Bukan, gini kalau kita mau berpikir negatif terhadap Reza ini boleh dengan misalnya gini, dia copot semua stiker itu, dicopot dia semua, ya kan? Oke, Kemudian dia Bang, buat aku stiker berpikir dia negatif baru. sekarang ya, Bang. Aku berpikir negatif sekarang. Kalau orang bohong itu jahat nggak, Bang? Oh jahat dong, berdosa. Dosa kan, bohong. Udah, apalagi udah disumpah di bawah Al-Qur'an ya, Bang. Yoi, Dia bohong nggak kemarin, Bang? si Reza Gladys, Heeh. nggak mana gue tahu dia bohong atau enggak. Oh, Abang nggak tahu, tapi Abang nonton sidangnya katanya. Kalau terkait tentang itu kan terkait tentang kesaksian dia kan. Nah, sekarang kalau memang kesaksian itu pasti ada bukti. Misalnya contoh, saya dirawat di psikiater, misal ya. Itu kan nggak bisa kita terima gitu aja. Harus ada bukti rekam jejak medisnya bahwa dia telah ada, Bang, diperiksa. rekam digitalnya ada. Dia tahu Sarno siapa, Bang, tapi dibilang dia tidak tahu. Itu bohong nggak itu, Bang? Oh, kalau soal Sarno, ya sekarang salah PH lah. Kok nanyanya nggak langsung detail. Tanya aja, ini apakah ini yang dimaksud Doktip? Nah, gitu. Enggak, Langsung jangan. Ya kan dia tanya, kamu kenal Sarno? Barulah. Ya kan dia yang ngomong di rekaman itu. Kayak mana Karena- nih Abang ini? karena Abang gini, pula yang nyuruh-nyuruh. Contoh gini, namaku Dedi kan pasaran nih. Mak Boti pasti punya teman yang namanya Dedi. Sebenarnya Mambe juga punya tuh Mambel, punya teman yang namanya Dedi. Ketika ditanya Tukang ke tamanku, maaf Bang, tukang tamanku di depan Dedi. tukang taman, kurang anjir. Ya udah nggak apa-apa. Jadi katakanlah, jadi ketika ditanya sama Mambel, siapa itu Dedi yang dimaksud oleh si Mak Boti? Tentu Mambel akan menjawab, saya mana tahu. Tapi kalau ditanya Dedi yang tukang Enggak, aku enggak jawabnya gitu Bang. Aku jawab si Dedi. Dedi itu tahu kan dapat bayaran dia, makanya denial. Itu ku jawab Bang. Lanjut. Anjay. Sekarang gini, Bang. aja sih, Enggak lah, Aku Mambel, perjelas ada. lagi ya, Bang. Aku perjelas lagi ya, Bang. Dia Lillahi ditanya ta'ala, Mambel. di dalam Ada di dalam dia. rekaman Ini kan contoh. Enggak, di dalam rekaman ini, Bang Dedi, di dalam rekaman ini ada menyebutkan kata Sarno. Kamu kenal Sarno tersebut yang dimaksud? Enggak tahu. Iya. Nah, sementara di Aja sih, sisinya Dedi, misalkan dia aku bilang dia jelas-jelas Lambe. ditahu Sarno. Mending rekaman sebenarnya gini, Mak Boti. Dedi, dengarkan dulu. Misalkan aku mau menyindir si Lambe, tapi aku balasnya gini, Lombe si Lombe itu kan war ternyata gitu. Masa si Lombe yang war masa harus gue ke Mabel, kan nggak mungkin. Pasti ada Iya. tujuannya ke siapa. Iya betul. Itu Bang Pami itu kenapa dia nggak putar yang Sarno Bentar dulu, berarti otomatis si Reza itu kenal dong dengan si Sarno itu. Selesaikan ini dulu yang si Sarno, jangan kemana-mana, Dedi. Gitu. Ya, oke. Kalau terkait rekaman itu kan itu tadi wajar lah Reza Gladys nggak bilang seperti itu karena dia nggak tahu dimaksud Fitri Sahul Teru itu Sarno siapa, ditanyakan ke dia tentu dia nggak tahu. Tetapi tujuannya itu ke tunggu, Doki. Esa. Dan kenyataannya di PT-PT-nya dia sebutkan Sarno itu yang memeras saya 20 miliar ada. Nah, Iya, ini kan Sarno yang di Sarno mana lagi yang dimakan. memeras gitu. Dia Sarno mana tahu. lagi yang memeras. Sarno lagi yang mau Apa siapa Sarno lagi? Wati semiliki Berarti ada mana banyak lagi yang meras duit? dia itu si Sarno. Iya. Atau namanya itu Sarno Doki. siapa itu? Memang ada Sebenarnya Sarno, Mami Sarno. and Dedi itu marah kalau aku berteman dengan kalian. Mami and Dedi gak suka teriak-teriak begini. Oh iya, lembut ya, maaf ya, Oh iya benar. Mami and Lembutlah Dedi tuh gak sedikit, suka lembutlah sedikit. kasar-kasar Gimana begini. Dedi? Sarno itu cinta sayangku kayak Mengke. Berarti selama murah ini hati. Reza Gladys ini diperas sama Sarno yang lain. Kenapa harus yang dilaporkan cuma Nikita Mirjani doang? Kenapa Sarno yang lain tidak dilaporkan? Kemarin kan dilaporkan 4 orang kan, termasuk situ Samira. Dilaporin tapi kagak ketembus, gimana sih? Ya maksudnya nggak terbukti karena- berarti Sarnonya Sarno Doktip dong, berarti kenal. Ya, aku nggak tahu lah. Aku taunya Samira sama Doktip. Udah balik lagi dia. Kalau Aku nggak tahu. punya 20 miliar ya siapa lagi masyarakat Aduh, Indonesia Mambel. tuh sekarang Ini kemarin kan apalagi dia udah pertanyaannya kasih clue kena 20 yang dilaporkan miliar. siapa? Ah. Yang dilaporkan itu namanya Samira alias Doktip. Itu Iya. sama Oki. Kan nggak salah aku ngomong terus gitu. si Sarno ini siapa? Si Sarno ini siapa yang gua Nah, Sarno tanyakan? ini siapa?
Nah, kalau Sarno ini, kalau menurut aku ya, kita kan asumsi ya. Kalau menurut aku sih, mungkin dia mau menyindir si Nikita, si Fitri ini. Iya, bukan si Doktif. Oke, Sarno Si ini, Doktif. Sarno ini Menurut mungkin aku mau sih, menyindir. Sarno ini mungkin mau menyindir. Tapi CCTV dari tempat ngopi, cerita soal 20M ini kan Doktif. Yang Nah, bertemu dengan suami Dr. Reza. Betul? Ya. Bukankah itu sebuah benang merah? Astagfirullah Bella. Wow. Apakah selain Doktif dia ketemu Sarno lagi di situ? Selain Doktif, dia ketemu Sarno lagi di situ. Iya, Pak Mufid. Kan kau. Nah nggak mungkin ya Berarti itu ke Doktif. Berarti Kalau- Baby, isu soal bentar. 20M itu bukan berarti untuk Doktif ya. Itu Sarno berarti kan? Soalnya kan yang dikeluarkan bukti CCTV Starbucks. Iyalah. Oh, si Sarno Intinya, adalah apa? Jawab yang benar. bukan Doktif ya, Sarno, ingat. Bukan Doktif ya, berarti itu Sarno ya. Coba Berarti diperjelas. itu. Ialah apa? Ialah apa? kalau Dedi, cepat. menurut Kak Fitri Saulteri itu, menurut aku ya, mungkin dia Sarno itu arahnya ke Doktif. Kalau menurut aku. nah berarti Jadi katanya Doktif. Nikita Kenapa, Mirzani. kenapa bilang nggak tahu? Nah, tadi Dedi, Nikita itu kan aku udah ralat. Tadi Nikita katanya tuh Nikita aku salah Mirzani. ngomong. Bentar ya, aku baca WA dulu. Bentar, ada yang WA. Lanjut. Sarno yang mana yang betul? Kenapa Bunda Queen kok ini? Ya. Nah, tadi kau bilang Sarno itu Nikita Mirzani. Sekarang, Enggak, itu kan aku salah ngomong. Aku ralat tadi kan. oh ada salah ngomong terus. Oh, nggak ada, lu nggak ada salah ngomong, lu bilang itu. Oh, Bukan Dedi, itu. Dedi, Sekarang lu Dedi, berarti- kau di briefing berarti sama lu bilang siapa? sekarang Kenapa kau maunya apa pintar sih, banget? Dedi? Cinta. Enggak, Kan aku udah bilang. Iya, bohong. Enggak, tunggu dulu, Nikita jaga, Doktif, tunggu dulu. aku bilang. Tunggu dulu. Gimana sih, ah? Masa Balik sepele lagi itu ke mau statement awal. diperpanjang? Berarti Oke, dokter RJ tahu dong Sarno itu siapa? Dr. Reza Gladys Ya, tahu Sarno itu siapa? ya. Kalau menurut aku ya, ini kan menurut kita, bisa salah bisa benar. Kalau menurut aku, mungkin dia nggak tahu. Mungkin Kalau kan, aku. kamu kan. Nah. Tapi ada Cari aman. Viti, Sarno ini yang memerah saya minta duit 20 miliar. Itu siapa Sarnonya? Oh, oke, kita asumsi ya, menurut aku. Nggak Menurut asumsi aku, ada Vitinya. Aduh, kok asumsi? Menurutmu siapa? bukan, Ya, asumsi tebak-tebakan. menurutmu Mohon siapa? maaf, Ya. ada nggak namanya Sarno? Gue takut di keluarga kita ini. Ya di keluarga kita taruh sama Sarno, tolong cepat laporkan. Udah. Ya, kalau tebakan aku, mungkin dia menyindir si Doktif. Nah, itu tebakan aku tuh. Itu tebakanmu. Ya, Kalau dong. kamu bilang bukan tebakan, emang itu ketujuh. Sarno itu adalah Doktif karena ada Viti dia. Si Sarno itu yang menjelek-jelekkan produk saya. Dia sampai meminta saya uang 20 miliar. Itu ada Vitinya dia. Nah, jadi ketika dia bilang dia tidak tahu Sarno, itu bohong nggak menurutmu? Ya, itu tadi kan Sarno yang dimaksud Fitri ini kan belum tentu sama dengan Sarno yang dimaksud si Reza Gladys kan. Sarno ini kan namanya banyak di lapangan kayak nama Dedi. Oh, Pasaran. Yang dilaporkan cuma Doktif. Kenapa nggak ada Sarno kan? Sarno kan banyak. Berarti yang selama ini dibicarakan itu seperti halusinasi atau gimana? Ya, kita nggak tahu, bisa jadi dia banyak drama kan? Kan bisa jadi. Oh yang betul. Oh, oke, Setuju. Kan bisa jadi. Oke. Baiklah, Masuk, baiklah, masuk. Baik, terima kasih jawaban Anda. Hakim sudah memutuskan. Udah deal, jangan dibahas lagi. Ya, Berarti kan cuma namanya- halusinasi. Oke, Enggak berarti gitu juga. netizen halusinasi. Ya. Ternyata si RG halusinasi dengan si Masuk Nepos. akal, Siapa? Dedi. Masuk Deal Siapa akal. semua, yang bilang halusinasi? deal. Sudah jangan dibahas lagi, udah. Berarti deal. Iya. Si Nepos dan Karena si kita RG nggak tahu berhalusinasi. Berarti tukang Bunda 10 ngibul. juta Bunda. Karena kita nggak tahu isi hati orang, isi kepala orang, kita mana tahu. Kita paling hanya dapat tebak aja, entah benar atau tidak Betul, orang tuh memang lebih tahu. memang begini Bang. Apalagi isi kepala orang yang terlalu banyak dendam itu bisa menyebabkan banyak ilusi karena Nah. dampak dari emosi yang membebong buta gitu loh Bang. Ya. Jadi dia jadi berhalusinasi. Karena masalahnya dia pakai membuat inisial. kisah, membuat cerita gitu. Itu kan bisa jadi. Nah, berarti gini Bang. Ya kan ada dibilang di situ kan begeng dulu abu-abu. Berarti itu si Nikita Mirzani juga bisa jadi halusinasi dia, Bang.
Ya bisa jadi kalau kita menyimpulkan bisa jadi ya, bisa jadi berarti tidak. bukan ke dia dong tujuannya, bener ya? Bisa betul, bisa iya, bisa tidak, tergantung Nikita Mirzani. Dia yang lebih tahu kan? Oh oke, baiklah. Kalau seandainya Nikita Mirzani juga bilang dia tidak tahu gimana? Iya memang itu haknya dia untuk mengatakan itu. Ya udah, Dia berarti bisa mengatakan itu kalau dia mau. Ya berarti semua kan udah nggak ada lagi yang perlu dibahas ya Bang ya? Iya kalau memang nggak ada keterkaitan dengan Reza Gladys seharusnya nggak ada masalah seharusnya. Oh bebas lah berarti ya Bang ya? Ya tapi dalam kasus ini kan dia sempat sebut nama Reza, soalnya Reza Gladys dan produknya Nama atau treatmentnya itu. si RG juga nggak pernah menyebut Dokter Samira ya tadi di kesaksiannya. Dokter detektif dia nggak pernah sebut ya? Enggak ya Bang? Kalau di pengadilan aku nggak nyimak ya, dia sebut Dokter Samira kan? Ya. Dia disebut itu nama itu. Terus Karena berarti di depan hakim. ya kayak asumsi Abang tadi itu berarti dia nggak, walaupun sudah disebutkan ya kan, walaupun disebutkan nama tetap nggak apa-apa dong berarti. Iya benar. Ya kan? Oh, oke baiklah Bang, terima kasih Bang. Berarti memang nggak ada nyanyi urusannya Bang ya. Iya. Kok lama-lama tuh kayak Mabel ya? Udahlah, sebenarnya ini masalah mudah aja kok ini. Oh, udah bentar dulu, mudah bentar ya, Bang. dulu. Kayak mana, Bang? Mudahnya, Mabel, Bang. coba dong aku cek yang itu Mabel. Mabel, yang pink itu tuh. Mabel. Yang pink. Iya. Coba lihat. Bentar deh. Mabel pusing ini- aku ngurusin Dedi. Enggak, jadi Dad, menurut Boleh gitu, Bang Deddy maksudnya lagi kayak mana, ngomong. Dad? Gampangnya kayak mana, Dad? Maksudnya, coba. Iya, ini kan masalah 369 ini kan masalah polsek pun bisa tangani, nggak Pinknya perlu. bagus sekali ya. Pinknya itu ya. Polsek pun tidak, itu dulu diam dulu kolek Iya, Elsa. ini kan masalah Polsek pun bisa pemerataan tanganin, nggak perlu apa, kayak mana? Iya, ini kasusnya bukan kasus berat, cuma yang tersangkut sini orang terkenal masalahnya kan, makanya jadi heboh. Jadi kalau bukan kasus kasus berat, kalau aku nggak terkenal ini, berarti nggak ini gampang diselesaikan. Kayak mana cara menyelesaikannya, Bang? Ini kan kalau nggak ada TPPU kan paling 4 tahun maksimal kalau nggak ada TPPU-nya. Paling vonisnya paling 3 tahun, 2 tahun kalau bersalah ya. Oh, 1 tahun kalau bersalah. setengah. Ini pasalnya 4 tahun itu kalau 369 itu. Cuma kan ada TPPU itu yang membahayakan aja. Kalau enggak kecil aja hukumannya ini sebenarnya. Kamu tahu TPPU itu bagaimana prosesnya? Iya, dia menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana disamarkan dengan cara transfer. Misalnya ya, menukarkan dengan mata uang. Kemudian membelikan barang. Tujuannya untuk menyamarkan seolah nampak halal gitu. Padahal dari tindak pidana uang itu. Tahuku menyamarkan itu adalah dia membeli barang buat orang lain. Ya. Ya, dia mencuci uang tersebut ke orang lain. Nah, misalnya dia beli rumah mengatasnamakan orang lain. Nah, itu tahu TPPU.